Oke. Selamat pagi Bapak Ibu Inteners dimanapun berada. Mari kita mulai acara ini dengan mengucap doa semoga lancar dan bermanfaat serta berkah untuk yang menyaksikannya. Saya akan membacakan Bismillahirrahmanirrahim. Sebagai pembuka webinar, mari kita saksikan video berikut ini. Sudah semua? Ya. Oke, kalau sudah terima kasih. Terima kasih. Oke, kita tutup ya. Sudah ya, terima kasih Mbak. Iya, terima kasih. Itu tadi adalah video pembuka webinar kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Ibu Inteners peserta webinar Inspirasi Bisnis Intani dimanapun berada. Baik yang hadir melalui Zoom pagi hari ini maupun yang menyaksikan melalui YouTube channel kami yaitu Indonesia Review. Terima kasih telah hadir dan setia mengikuti webinar Inspirasi Bisnis Intani ini yang tentunya bertujuan menginspirasi dan bermanfaat untuk membangun ekosistem yang baik di dunia pertanian. Hari ini Rabu 29 September 2021 adalah webinar Inspirasi Bisnis Intani yang ke-41. Di penghujung tema buah-buahan pada bulan September ini, kami ingin mengangkat satu tema tentang suksesnya seorang penjual buah, yaitu kiat sukses Ucok Durian, seorang penjual buah durian yang fenomenal dari Medan, Sumatera Utara. Namun, sebelum Bang Ucok, di sini juga sudah hadir Bang Ucok, adalah Pak Guntur Subagja sebagai Ketua Intani, Perkumpulan Insan Tani dan Nelayan Indonesia, yang saat ini juga beliau menjabat sebagai Asisten Staf Khusus Wakil Presiden Republik Indonesia. Seperti biasa Bang Ucok. Selamat pagi semua, Bang Ucok. Pagi. Pagi. Nah, seperti biasa Bang Ucok dan para intender semua, acara ini akan diawali dengan pengantar dari Pak Guntur. Jadi sebelum nanti saya tanya-tanya Bang Ucok, kita dengar dulu dari Pak Guntur ya Bang ya. Silakan Mas Guntur. Baik, ya terima kasih Mbak Ila, terima kasih Bang Ucok. Ini di tengah kesibukannya beliau menyempatkan untuk hadir bersama rekan-rekan Insan Tani dan Nelayan. Ini adalah webinar rutin setiap hari Rabu. Mohon maaf saya dalam perjalanan baru mendarat di Surabaya. Kebetulan besok Pak Wapres akan kunjungan ke Surabaya. Pertama, Mbak Ucok ini adalah sebuah fenomena yang menginspirasi banyak orang yang terkenal di dunia karena komoditas pertanian dan khas Indonesia yang diusungnya, yaitu durian. Ini luar biasa. Saya pribadi hampir setiap ke Medan mampir ke Ucok Durian, tapi sekarang udah 2 tahun nih belum terbang lagi ke Medan ini. Nah, ini sebuah contoh yang sebenarnya perlu kita kembangkan, bagaimana di hilir ya, di pasarnya, di komoditas durian dapat menjadi satu hal yang sangat menarik dan menjadi kuliner dan tujuan wisata banyak orang, bukan hanya dari dalam negeri tetapi juga dari mancanegara. Tokoh-tokoh banyak hadir di sana. Presiden Jokowi dan keluarga juga sering makan durian di sana.
kemudian artis, selebritis, dan lain-lain. Nah, tentu di forum ini, Bang Ucok, kami bersama para peserta dan keluarga besar Insan Tani dan Nelayan ingin tahu lebih banyak bagaimana bisa Ucok memulai karir ini dan menjadi raja durian saat ini. Apalagi kalau kita tahu perjalanannya tidak pendek, artinya sudah sekitar 20 atau 30 tahun dan sekarang sangat membumi, dan bahkan selama pandemi saya lihat di beberapa publikasi Ucok Durian sudah ekspansi dengan layanan delivery service online dan ada sejumlah cabang-cabang di berbagai daerah khususnya di ibu kota Jakarta. Durian tentu merupakan salah satu endemik tanaman Indonesia yang harus kita kembangkan, dan ini juga menjadi salah satu komoditas yang memiliki nilai ekonomi tinggi. Sumatera termasuk adalah produsen durian yang cukup besar, banyak. Bahkan di sana bukan hanya durian dibudidayakan, tetapi durian dari hutan-hutan juga sangat banyak, ya, masih sangat banyak. Nah, yang utama adalah bagaimana kita bisa menangkap inspirasi dari Bang Ucok, karena menjual komoditas pertanian, apalagi menjadi sesuatu yang luar biasa itu tidak mudah. Apa sih yang menjadi inspirasi dan lain-lain. Di pertemuan sebelumnya kita sudah membahas beberapa hal. Salah satunya adalah bagaimana potensi buah Nusantara untuk dikembangkan menjadi komoditas pertanian unggulan di Indonesia. Durian termasuk salah satu dari Indonesia dikenal dengan dua hal sebenarnya. Buah tropikal Nusantara, kedua rempah-rempah. Dan ini semestinya menjadi unggulan kita, termasuk pengembangan bioteknologi dalam komoditas-komoditas tersebut. Kedua adalah ini selama pandemi kebangkitan sektor pertanian sebenarnya cukup tinggi, termasuk sektor perikanan dan pertanian, walaupun mungkin di aspek kuliner mengalami tekanan-tekanan. Artinya karena sejumlah kebijakan kuliner-kuliner sempat tidak boleh berjualan atau dibatasi waktu bukanya. Ini tentu juga akan berdampak kepada industri kuliner yang berbasis sumber pertanian. Gitu kan. Seperti misalnya mudah-mudahan Bang Ucok tidak terdampak, karena Ucok Durian ini selain melayani langsung saat ini yang kita lihat itu banyak juga melayani delivery service, online, dan ada yang bisa dikirim ke Intani. Juga ada satu organisasi perkumpulan wisata nelayan berdiri belum lama, sekitar 5 tahun lalu. Tujuannya adalah bagaimana kita membangun ekosistem pertanian di semua lini. Kita ingin pertanian berkembang mulai dari hulu budidaya sampai ke hilir, sampai ke pasar, sampai ke konsumen. Ucok Durian salah satunya itu. Jadi pertanian yang ada mungkin dan durian di berbagai tempat di Sumatera bisa sampai ke tangan konsumen dengan layanan yang prima dan juga dengan kualitas dan harga yang terjangkau untuk banyak orang. Nah, kedua, ini nanti juga ingin mengajak generasi muda milenial untuk terjun ke dunia pertanian. Terjun ke dunia pertanian tidak selalu harus berlumpur-lumpur, tidak harus selalu turun ke sawah, bisa juga masuk ke industri tengah atau hilir. Industri tengah adalah industri yang memang termasuk packaging misalnya atau pengemasan dan produk-produk nilai tambah. Sementara di hilir adalah industri yang masih berhubungan dengan konsumen. Nah, ini yang ini. Ternyata komoditas durian, katakanlah satu komoditas durian saja pun bisa memberikan manfaat yang luar biasa. Saya hanya memberikan pengantar saja, mungkin Bang Ucok. Yang utama saya mengucapkan terima kasih Bang Ucok di tengah kesibukannya yang luar biasa,
berkenan memberikan sharing kepada para internal, para peserta webinar hari ini, dan kita berharap banyak inspirasi yang didapat dari beliau, dan tentu sebagian besar ini hadir dari berbagai daerah, sudah tahu dan kenal nama Ucok Durian, gitu kan, tapi mungkin orang di baliknya belum banyak yang mana sosoknya. Nah, hari ini kita ingin banyak belajar dari beliau. Mungkin itu Mbak Ila, Bang Ucok, dan hadirin semua. Semoga nanti para peserta yang lain juga bisa hadir. Nanti biasanya sahabat saya Bang Miing juga di luar suka sangat suka durian dan bergabung di forum ini. Mudah-mudahan nanti bisa memberikan beberapa juga catatannya. Terima kasih Mbak Ila, Bang Ucok. Silahkan dilanjutkan diskusinya, dan saya mungkin nanti sambil di jalan sambil mengikuti secara online. Terima kasih. Ya, terima kasih Mas Guntur. Terima kasih sekali ini ya, selalu direcokin di tengah-tengah kesibukannya. Terima kasih. Bang Ucok, sebelum juga masuk ke Bang Ucok, sebentar saya ingin memberi sedikit gambaran tentang Bang Ucok ke teman-teman yang hadir. Jadi Bang Ucok ini disaksikan di Zoom dan di YouTube. Dan di YouTube kapan-kapan pun masih bisa dibuka orang-orang ya Bang ya. Senang sekali, terima kasih sekali Bang Ucok sudah hadir. Bapak Ibu Intainer sekalian yang hadir pada pagi hari ini, untuk menghemat waktu, saya ingin memberikan cerita sedikit saja tentang siapa dan apa istimewanya tokoh inspiratif kita kali ini. Ucok Durian ini adalah sebuah nama yang sangat terkenal di Kota Medan, bahkan sampai ke kita-kita atau orang-orang yang berada di luar Kota Medan, tentunya yang pernah datang pasti mampir ke tempat Bang Ucok ini. Sampai ke seluruh Indonesia ya, pada sudah mengenal bahkan mancanegara. Nama seorang penjual durian ini istimewanya adalah dia buka 24 jam. Kemudian selalu tersedia rasa apa yang kita mau dan bisa diganti dengan rasa seandainya kita tidak sesuai dengan permintaan kita. Dan tanpa dibayar, tanpa ada pengganti tambahan bayaran. Tentunya tidak mudah untuk menjadi Ucok yang sukses, yang dikenal orang seperti saat ini. Bang Ucok ini pada tahun 80-an sudah mulai mengangkut durian, orang punya, bukan punya sendiri, alias bekerja pada orang lain. Kebetulan saya pernah di Medan, dan rumah saya dekat dengan Jalan Iskandar Muda. Jadi di sekitar situ Bang Ucok lalu lalang mengangkat durian ya dari satu tempat ke tempat lainnya. Dan pada saat itu kita tahu durian itu hanya musiman. Ketika musim durian, maka sepanjang Jalan Iskandar Muda, sepanjang Jalan Glugur atau Semarang itu semua banyak durian. Atau mungkin kita harus pergi ke Sembahe untuk mencari durian yang enak. Betul-betul enak kalau seandainya di Kota Medannya kita mendapatkan yang kurang sesuai dengan selera kita. Dan bertambahnya waktu, Bang Ucok terus belajar dari angkut durian menjadi mengangkat durian menjadi terkenal dan fenomenal dan sangat menginspirasi banyak orang di seluruh Indonesia. Sekarang ini model-model jualan seperti Bang Ucok bertebaran di mana-mana, bukan hanya di Medan. Di Medan Bang Ucok sudah banyak sekali orang-orang yang meniru Bang Ucok. Tidak perlu saya sebut namanya, dan saya juga sudah pernah ke sana dan kembali lagi ke Bang Ucok. Disitulah letak hebatnya Bang Ucok ini. Kemudian di daerah lain, di Jawa, di mana semua meniru model jualan Bang Ucok. Bahkan Ucok durian ini bisa kita beli juga di Jakarta, di Lebak Bulus ada Ucok durian. Kita pergi ke jalan mana ada Ucok durian, gitu. Nah, tadi bercerita bahwa tidak mudah untuk menjadi seorang Ucok durian pada usia belasan tahun. Beliau sudah mengangkat durian, bahkan 14 tahun ya Bang ya, putus sekolah mengangkat durian, ternyata belajar dari sana, mencari tahu tentang seluk-beluk durian. Nah, untuk itu mungkin sekilas tentang Bang Ucok yang bisa saya sampaikan kepada
peserta pagi hari ini. Langsung saya mau tanya-tanya Bang, langsung karena saya tahu waktu Abang hanya sedikit. Ya. Bang, kapan mulai pakai nama Ucok Durian? Halo Bapak, Ibu-ibu sekalian, selamat pagi. Pagi. Nama saya Jainal Abidin, panggilan sehari-hari Ucok Durian. Yang pertama kali memakai nama Ucok Durian, kami kan di Iskandar Muda, mungkin Ibu tahu lah Iskandar Muda, pinggir jalan itu kan banyak anak-anak dulu. Kalau di Medan istilahnya kan anak-anak panggilan kan Ucok-Ucok. Aku belajar durian udah mulai umur 13 tahun. 85 tahun yang lalu. Tahun 85. Tahun 85. Ya mulai itu belajar di situ. Ya betul tadi Ibu bilang ngangkut barang orang, kerja sama orang. Tapi itu satu, kalau kita kerja, niat kita bagus, kerja kita mau belajar, pasti kita bisa maju. Pertama kali saya memakai nama Ucok Durian mungkin 37 tahun yang lalu ya, 36 tahun yang lalu. Nah, itulah awal pertama memakai nama Ucok. Orang manggil saya Ucok karena banyak ya namanya Medan, Ucok katanya ya Ucok. Nggak tahu pas saya buka sendiri Ucok, tambahkan aja durian. Kan Ucok Durian gitu aja modelnya sebenarnya. Itu aja yang apanya. Ya. Oke, Bang, tahun 90-an ya, saya itu sudah meninggalkan. Tepatnya 85. Ya, 85. Tapi ketika saya meninggalkan Medan itu tahun 90-an, ketika kembali ke Medan, Abang tuh masih di Jalan Iskandar Muda yang masih kayak tenda, masih tergeletak begitu saja gitu ya, duriannya belum ada tempat duduk segala macam. Kemudian terus bertambah dan masih di Iskandar Muda juga ya Bang ya. Ya. Tapi sudah tersedia tempat duduk. Kemudian sekarang sudah ada di Jalan Wahid Hasim, sudah jauh lebih nyaman dengan ada meja dan lain sebagainya. Gitu. Kemudian kan gini Bang, ya. Sebetulnya musim durian itu kan musiman. Kenapa Abang bisa selalu Abang bisa mengubah itu menjadi sekarang ini orang tidak lagi mengenal musim durian. Tidak ada lagi kata bahwa sedang musim durian nih, nggak ada lagi. Kapanpun ada durian. Boleh cerita Bang? Kenapa ada setiap hari, selalu ada? Ya. Kalau kita di Sumatera, umumnya Kota Medan, mulai dari selatan sampai utara semua ada pohon durian, kecuali daerah Belawan. Tok itu aja yang nggak ada durian. Selebihnya keliling kita itu kemana-mana semua ada durian itu. Jadi ya itulah tadi pengalaman dari dasar kita belajar. Kalau nanti saya buka sendiri, buka usaha sendiri, buka jualan sendiri, atau saya punya sendiri, pengalaman inilah yang saya bawa ke lapangan. Karena saya dulu ngambil durian orang ya ke Kota Cani, ke Penyabungan, ke mana ya, ke Sidikalang, ke Aceh. Jadi kalau dulu kan orang ngertinya makan durian waktu musim durian. Waktu musim durian aja nggak ada. Kalau sekarang kan enggak. Tetap ada musim. Kapanpun ibu datang, kapanpun bapak-bapak datang, pasti ada musim durian di Kota Medan. Karena apa? Setiap daerah itu, misalnya contohnya daerah Sidikalang, dia bulan biasanya ya, ini biasanya bulan 8. Bulan 8, 9, 10, 11 ada. Nanti lanjutannya sebelum habis bulan 11 kita tarik lanjutannya kemana kira-kira daerahnya. Oh daerah sana kita udah apa ke sana, ke daerah sana sudah kita ini kan. Jadi habis di sini kita lompat ke sini, habis ke sini kita lompat ke sini. Pokoknya kalau di Kota Medan durian paling banyak. Pasarannya paling banyak. Dan orang nggak perlu jauh-jauh lagi pergi beli durian sampai ke. Ya contohnya kalau dulu kan pingin makan durian kemana? Singapura kata orang, Malaysia, Musangking lah, inilah gitu. Kalau sekarang enggak, di Medan pun ada. Kapanpun bapak-bapak datang, kapan ibu-ibu datang ke Medan, kami pasti hadir. Enggak pernah kami putus durian. Kalau untuk selama 10 tahun ke belakang ini, saya enggak pernah putus durian, ada terus.
Ya, satu catatan langsung nih Bang, saya catat. Artinya untuk bisnis itu penting sekali kontinuitas, penting sekali selalu ada, selalu hadir, selalu ada pada saat dibutuhkan orang ya Bang ya. Benar. Luar biasa Bang. Dengan cara Abang bisa menyimpulkan itu dan Abang memenuhinya. Makanya salah satu kiat suksesnya saya rasa ini, dan yakin ini adalah satu kiat sukses. Nanti pasti Mas Guntur akan nambahin, dan Mas Dedi Gumelar ini sudah hadir ini, Mas Miing. Selamat pagi Mas Miing. Pagi, sorry saya masih nyetir nih di jalan nih, sambil nyetir nih. Ya, nggak apa-apa. Bang Ucok kenal kan Miing Kenal. Wah. Ya, halo Bang Ucok, apa kabar? Halo. Apa kabar Bang Ucok? Alhamdulillah. Ya. Tahun 90-an aku makan di tempat kau itu di Medan. Makan dulu kita kalau manggung di sana pasti malamnya ke Ucok itu. Habis manggung pasti ke Ucok. Muda. Iya, Iskandar Muda, betul. Betul. Nanti Abang datang sini lagi sesudah PPKM sesudah pandemi datang main. Nanti sama saya datangnya, sama Pak Guntur datangnya. Nah, Mbak Ila nanti ya. Oke. Ya. Kemudian Bang Ucok, jadi tadi Abang keliling, dimulai kan sebenarnya belajar dari ketika Abang jadi pengangkut durian, keliling ke berbagai tempat gitu. Dan apakah sampai sekarang ini Abang masih melakukan itu, Bang? Kalau sekarang enggak lagi. Enggak melakukan itu lagi. Tapi kita kan dari di pinggir-pinggir jalan di Iskandar Muda dulu kita udah pindah ke tempat ada tokonya. Ya bilang tadi lebih nyaman daripada yang dulu, benar jauh lebih nyaman. Jadi aku sekarang ini sibuk ngurusi yang tempat ini aja. Karena gini, yang kita raih, yang kita capai, kalau nggak kita jaga, kalau nggak kita pupuk, ya nanti ambruk lagi dia balik. Jadi kalau yang udah kita raih, kita pupuk lah, kita jaga. Kalau bisa lebih maju lagi, lebih maju ke depan lagi. Ya kita tingkatkanlah yang apanya, caranya, apanya semuanya kita tingkatkan. Jangan seperti yang dulu lagi gitu. Ya zaman kan udah berubah. Kalau kami dulu jual durian kan macam mana ya, orang beli 1 atau 5 gitu. Kadang-kadang dibawa orang pulang ada rusak 2, 3 gitu kan. Kalau sekarang itu hilangkanlah, nggak boleh lagi gitu. Sekarang beli 10, ya makan 10. Itu yang mungkin yang membuat aku lebih tahan, lebih dikenal orang, mungkin itu. Ya, betul. Betul sekali Bang. Saya sudah pergi kemana-mana, pasti kembali lagi ke Ucok Durian. Ya, dan kalau ke Medan itu nggak mampir ke Ucok Durian tuh rasanya belum pulang ke Medan. Belum sah Medan. Iya, belum sah Medan. Nah terus Bang, menjalin hubungan tadi dengan para petani itu ya Bang ya. Kan sebenarnya sudah Abang mulai dari awal, dari ketika Abang belum mulai membuka, kemudian Abang sudah menjalin hubungan, kemudian akhirnya Abang membuka sendiri gerai durian ini, jualan durian ini, toko atau apalah nama sebutannya gitu ya. Itu sistem karena ini saya bicara ini karena kita memang tentang kiat sukses ya Bang ya, jadi pasti saya gali tentang itu. Sistem pembeliannya bagaimana Bang? Apakah kita bayar cash, barang datang kita bayar atau bagaimana? Kalau awal-awal kita main durian, saya jual durian dulu awal, kita bayar kontan, kita bayar cash, dan mereka nggak tahu itu ada ATM atau itu, nggak ngerti. Orang dulu mana ngerti. Jadi kita banyak bawa duit langsung ke sana. Kalau dulu saya selama 10 tahun ada ya, pokoknya kemana daerah musim pasti saya ikut ke sana mengumpul durian. Kalau cara sama pelanggan, sebenarnya sama petani enak kali Bu. Cara kita ngapain sama orang itu nggak susah-susah kali. Yang penting kita beli barangnya, kita hadir setiap hari. Jangan kita, misalnya contohnya gini, hujan nggak laku gitu kan, hujan ya nggak laku di sini di Medan. Kita gimana pun kita harus kita selamatkan barang di sana, kan dia itu jatuh terus duriannya. Dia kan turun terus duriannya, nggak ada mana bisa kita bilang hujan nanti jatuh, kan enggak. Pasti dia kan turun terus. Jadi
kita tetap datang ke sana, kita datang, kita beli juga barang dia. Jadi yang kalau supaya kita sama petani itu ada gimana ya, kayak silaturahminya lebih bagus, lebih baik gitu. Apapun misalnya kejadian di Medan, ya ngapain kita ceritakan di petani, ya biarkan aja. Kita aja yang ngadapnya sendiri. Ya kalau memang misalnya kita kurang laku di Medan, ya kan selamanya jualan kan nggak mungkin nggak laku. Kadang laku. Kalau saya jualan durian dulu, ini saya, ya jatuh bangun. Waduh, jauh kali dari bayangan orang sekarang, terlalu jauh itu. Kalau dibilang orang sekarang ucok enak, benar, sekarang enak, iya betul. Tapi dulunya waktu tahun-tahun 90-an ya mungkin ya itu luar biasa pahitnya. Karena mengangkat durian Kota Medan ini ke jenjang yang lebih tinggi sulitnya setengah mampus. Iya benar, sulit kali. Apalagi kalau dulu durian, misalnya kalau dulu nggak ada tempat olah-olahan duriannya lagi. Siap jual durian, udah terbuang gitu aja. Pergi saya ke pajak pagi menjualnya kan, ikut sama anggota, nggak tahu tapi di pajak pagi pun nggak laku kan kadang-kadang keuangan orang kan agak sulit juga kan, beli durian masih banyak mobil yang lain. Ya udah kita tahan kan gitu. Tapi kan kita kan sambil di situ kan sambil belajar. Oh ini, oh ini caranya. Oh jadi kalau nanti bulan misalnya di Medan bulan 8 musim banyak. Ya kita tengok pangsa pasarnya menjanjikan, ya apa salahnya kita hantam kan gitu. Tapi kira-kira pangsa pasarnya kita nggak menjanjikan, kita slow. Tapi tetap kita jalan, kita ikutin. Makanya sampai sekarang di mana-mana pun kalau saya ngambil durian pasti ada, pasti dikasih orang. Karena ya tadi kita jangan kecewakan sama petani, enak sama mereka enak kali pun. Nggak apalah sulit-sulit kali. Kalau misalnya nanti kita, kalau dulu kan gini, dulu kan agak susah itu uang, agak payah, agak sekarang lah kalau ceritanya kan. Kalau dulu kan kita mau ke kampung kan harus buat duit. Jadi kalau kita bilang, Nande atau Bu, Pak, ini kami kurang uang kami, gimana ini nanti ini nggak enak pula gini, barang Bapak banyak, udah nggak apa-apa bawakan aja dulu, mereka kasih kok. Nggak susah, itu awal-awal aku jual durian dulu. Aku ya terus terang aja ke sana, aku datang bilang, Pak ini aku kurang laku ini malam, tapi aku ngambil durian juga, cuma jangan dibanyak-banyakkan lah, biar yang supaya jangan banyak kali bon atau utang saya. Mereka bilang udah nggak apa-apa, bawa aja nggak masalah gitu. Enak, nggak repot kali sama petani, nggak malah sulit kali. Yang penting ada hadir, kita selamatkan barang dia. Maunya itu. Nah, mereka dapat duit, mereka pulang kita bisa belanja ke beli baju anak-anaknya atau apanya. Karena kan kalau durian kan setiap daerah kan satu musim. Misalnya di Sibolga bulan 4 misalnya. Ya, bulan 4, 5, 6, yes. Ya kan pindah ke tempat lain. Tapi ini kan silaturahmi sama orang ini kan tetap gitu. Nah, jadi misalnya bulan 4 nanti atau bulan 5 lagi musim durian, masih bulan 2 udah kita di teleponnya, Pak nanti bulan segini buah kita masuk, udah mulai gede-gede di kebun gitu ya. Jadi sebelum bulan itu ya kita udah ke tempat dia. Jadi kita berputarnya di situ aja, nggak habis. Bulan ini Sidikalang, bulan depan nanti Sibolga, Aceh, Binjai, Siantar, banyak kan macam Penyambungan, Cipetanopan, Pasaman, banyak daerah-daerah di Kota Medan ini penghasil durian. Dan selama saya jual durian, setahu saya ya, selama saya jual durian 36 tahun, memang durian Sidikalang lebih bagus. Oh, oke. Karena apa? Mungkin mereka lebih maju membuat pertaniannya. Oke. Mungkin terurus atau diurus mereka gitu. Kalau tempat yang lain mungkin karena di atas gunung, tak terapa lagi. Mungkin kayak gitu.
Ya, hanya di wilayah Sumatera Utara atau sampai di luar Sumatera Utara, Bang, ngambil? Oh, Kota Cane tadi ya, Aceh ya, Bang ya? Kalau yang paling jauh, kalau saya pernah ngambil Palembang. Oh, Palembang, sampai Ya, Palembang ya. Palembang. Keren. Tapi, ya, dia ada tapinya kalau daerah yang jauh, kualitasnya kan kalau ke Medan dia terlalu jauh. Jadi kualitasnya apa namanya ya, udah terlalu lama di dalam di mobil. Sudah dingin ya, Bang ya? Masuk angin. Kira-kira gitulah, kurang bagus lah. Jadi sampai dia ke Medan tuh, misalnya dia satu mobil isinya 1.000, palingnya bisa tujuan nanti cuma 300 gitu, 2,5 gitu, karena banyak yang pecah. Ya itu kan tantangan juga, tantangan bagi kita gimana caranya supaya ini kita jalan terus dan nggak rugi gitu. Itu kan apa juga sama kita, pelajaran juga sama kita kayak gitu. Per hari, Bang, berapa durian yang Abang beli? Kemudian berapa laku setiap hari? Dulu atau sekarang? Sekarang dong. Oh, sebelum pandemi dan pada saat sekarang pandemi. Sebelum pandemi aku bisa jual durian sampai 2.500. 2.500 butir. Sesudah masuk pandemi mungkin 1.500 lah. 1.500 atau 1.000 lah sekarang ini. Sekarang ini lagi agak ini kan. Agak turun ya, karena PPKM ya. Tapi kan masing-masing kayak saya punya kiat. Yang lain-lain lagi mungkin punya kiat pula cara-caranya supaya tetap eksis di masa-masa pandemi ini kan gitu. Kalau Abang apa, Bang? Biar kan gini. Kalau saya lihat kan sekarang Abang bukan hanya, kalau dulu saya cuma datang ke situ untuk makan durian, tapi kemudian kan sekarang saya kalau pulang kembali ke Jakarta bisa bawa duriannya sudah di packing, tidak bau di pesawat. Kemudian juga belakangan lagi ada pancake juga gitu, pancake durian juga gitu. Ada lagi apa enggak, Bang, kiat pada saat pandemi ini? Nah, kalau masa sekarang ini, kalau aku ya, kiat aku, kita jangan terlalu terburu-buru. Kalau pengusaha itu jangan terlalu terburu-buru. Lihat keadaan. Kalau memang memungkinkan, baru kita mainkan. Tapi kalau memang nggak memungkinkannya, pelan-pelan aja. Jangan terlalu dipaksa. Ya kemampuan kita aja lah. Kalau nanti misalnya kemampuan kita menjualnya 1.000, datangnya 5.000 kan berat bagi kita. Ini kalau 1.000 misalnya datang 1.500 datang, kemampuan kita 1.000 kan nggak kalah berat kali. Dan petani pun nggak, tetap kita ambil barangnya. Sekarang yang kita pikirkan ini petani juga. Kalau kita di sini April lah 5 bulan 4 bulan masih belum apa-apa. Ibaratnya kayak gitu. Tapi kalau petani kita bilang April lah 4 bulan, kasihan mereka. Dagangannya nggak karuan nanti ditawar-tawar orang. Ya. Jadi beruntung juga kami di sini punya kayak gini, toko-toko kayak gini, supaya harga durian di kampung, di petani sana nggak bisa dipermainkan orang. Kami tetap beli tiap hari, biar mau banyak atau sedikitnya, tapi kami tetap hadir. Kami tidak pernah meninggalkan yang pelanggan kami sana atau petani di sana. Kecuali barang dia udah nggak ada lagi, habis, baru kami pindah. Kalau masih ada barang dia, kami masih eksis ke sana. Dan jadi itu juga servis ya, Bang ya, servis kepada pelanggan. Kapanpun saya sebagai pelanggan mau durian tetap ada. Kemudian di petani juga begitu, Abang selalu menjaga petani. Jadi kapanpun petani menjual, memang kalau sudah waktunya pasti Abang ambil ya. Meskipun mungkin di Medan sedang berat sedikit, tapi karena Abang sudah komit, sudah janji dengan mereka, dan seperti biasanya Abang ambil, pasti Abang ambil. Baru nanti dipikirkan ya, Bang ya, mau dikemanakan ini kalau seandainya tidak habis. Kalau sekarang kan udah lebih enak kita di Medan. Enaknya bagaimana? Ini. Kalau dulu kita siap jualan, nggak laku, terbuang. Kan gitu. Kalau dulu, kalau sekarang kan nggak lagi. Misalnya kita nggak laku, banyak sisa, ya kita buat aja olah-olahannya. Olah-olahannya contohnya dodol durian, es krim durian, pancake durian, bolu durian,
Nah, jadi sekarang cara menjualnya itu dia nggak per apa lagi, udah per kilo dijual. 1 kilo per kilo gitu. Kalau dulu kan itu terbuang sebenarnya, sekarang nggak terbuang lagi, sekarang masih bermanfaat lah. Jadi kalau sekarang masih ya kalau nggak laku kali nggak berat seperti dulu kali. Kalau dulu berat memang, kalau sempat nggak laku kita pergi lagi ke pajak pagi jual lagi nggak laku juga, itu kan terbuang, nggak ada dibawa lagi tuh kalau sempat dibawa ke pajak pagi nggak ada yang beli, udah tinggal aja itu kasih sama pedagang itu. Kalau dulu. Iya. Nah, kalau sekarang kan enggak, banyak udah olah-olahnya di mana-mana. Enggak pun di sini aja, di mana-mana pun udah banyak olah-olahan khas durian, kira-kira gitu lah. Ya, Bang, kalau kita datang ke tempat Abang, pilih durian, kemudian Bang, aku mau yang pahit gitu ya. Kalau kita menyebutnya itu kalau di sana tuh yang biasanya tembaga ya Bang ya, yang pahit gitu kan? Kuning. Kuning, ya kuning. Nah, terus aku mau yang pahit. Ternyata tidak sesuai dengan selera, kurang pahit gitu. Kan diganti tuh, Abang ganti dengan yang lain gitu ya. Saya biasanya melihat Abang tuh nggak pernah ada muka kesel atau bersungut-sungut ya ketika itu, biasa aja. Oh kurang, ambil. Nah itu yang saya tidak jadi makan atau pelanggan tidak jadi makan itu dikemanakan Bang? Kan nggak mungkin dikasih lagi ke pelanggan lain. Benar, itu benar. Kan itulah tadi enaknya jualan durian sekarang. Lebih gampang sekarang jualan duriannya. Misalnya kata pelanggan, Pak saya minta yang manis sama yang ada kuningnya, diantar. Pak ini kurang sesuai, misalnya dibilangnya gitu. Oh iya nggak apa-apa, ambil tarik, cari yang sesuai. Udah cocok Pak, cocok, dah tinggal. Jadi yang nggak laku, yang nggak dibelinya ini kan itulah tadi olah-olahan tadi. Oh itu termasuk yang diolah ya, buat olahan ya Bang? Kan dia bukan nggak enak sebenarnya ini. Iya betul, hanya nggak sesuai selera aja. Iya, cuma selera bapak ini yang beda, atau nggak mau dia yang itu, ya udah nggak apa-apa. Itulah yang dibuat es krim, dodol durian, pengki. Jadi misalnya kita bawa durian itu 1.500 misalnya gitu kita dari kampung. Kalau yang 750 tuh yang atau 800 sudah jelas itu udah untuk apanya, untuk yang keluar lagi tuh yang kurang bagus lah. Karena kan kalau kita pergi ngambil durian ke kampung atau ke daerah satu daerah, kan nggak mungkin yang bagus saja dijualnya. Kasihan juga dia. Yang jeleknya kemana buatnya? Kan yang semuanya kita beli, yang kecil, besar, ada yang dimakan tupai, ada yang busuk, ada yang apa, itu semua kita ambil. Oh semua diambil itu ya? Iya, nggak boleh, kan kasihan nanti kalau kita tinggali gitu. Pak yang ini nggak boleh, nggak mungkin ya, kasihan juga mereka lah. Dia juga pagi udah dia nunggu di pondoknya dari pagi, nunggu durian jatuh. Sekarang ini kita berdagang, jangan hanya mau ya maaf ya, bukan hanya jangan hanya mau untungnya aja gitu. Mereka juga dipikirkan. Karena apa? Ya dari mereka aja kita baru ada. Kalau nggak ada petani mana ada kita juga. Mana bisa jual durian juga kita, kan gitu. Jadi kita pun di sini lumayan di Medan, yang di kampung itu pun harus lumayan. Nggak boleh pula di sana dia susah, kita tahu di sini dapat duit, mereka di sana susah, nggak boleh juga begitu. Harus ada lah saling apa ya, saling menguntungkan lah. Nah, kita kasih untung sama dia. Jadi kapanpun durian di kampung dia mulai jatuh, kita pasti teleponnya, kan keuntungan juga sama kita. Kita belum tahu nih, belum ada tahu di mana-mana durian. Atau telepon, Pak udah mulai jatuh durian kita. Nah, kan lumayan, ada rezeki namanya. Di mana-mana belum ada durian. Atau ditelepon, Pak udah masuk durian, langsung masuk barangnya. Dijual, kalau nggak ada barang di Medan kan sebentar aja habis. Kan keuntungan kali sama kita. Itu kan untungnya yang luar biasa itu. Di mana-mana nggak ada durian. Atau kita ditelepon, Pak ada durian ini. Karena masuk sebentar aja habis, orang nggak ada di Medan gitu, kira-kira gitulah. Iya luar biasa. Mas Ming mau ngobrol sekarang atau bagaimana? Masih di mute Mas.
Nah, bagaimana Mas Mie? Masih di mute? Oh, lagi nyetir atau nanti? Nggak apa-apa, hati-hati. Sudah, nanti aja Mas Mie, nggak apa-apa. Itu masih di mute, masih belum dengar suaranya Mas Mie. Ya, Ya, halo. ya, mau ngobrol sekarang atau bagaimana atau lanjut nyetir? Sekarang aja, saya habis ini repot lagi nanti waktunya. Oke, ya, mumpung masih jalan. silakan Mas Mie. Oke, Bang Ucok. Ya, Selamat pagi, Horas. selamat pagi. Horas. Zainal Abidin Caniago, orang Minang juga nih, merantau nih. Ya. Hebat lah. Jadi saya lihat ada 4 poin yang disampaikan walaupun saya tidak seluruhnya dengar tadi, Mbak Ila. Selamat pagi Pak Guntur, mudah-mudahan masih simak. Ya, siap Bang Miing. Kita Sama- menyimak di jalanan. Sama-sama di mobil ya. Iya. Siap. Pagi-pagi udah jalan, udah pergi dan ini baru kembali lagi ke rumah nih. Jadi gini, ada 4 poin saya lihat tadi. Keberanian Pak Ucok, karena Ucok adalah panggilan, nama Ucok adalah panggilan atau sebutan Ucok itu panggilan yang sangat umum di Sumatera Utara ya, di Medan. Ya, betul. Bukan hanya orang Batak gitu, itu satu. Dan ketidaktakutannya Bang Ucok atas nama panggilan Ucok yang begitu banyak. Ucok itu kan ada Ucok motor, Ucok segala macam di Medan itu kan Bang ya. Iya. Nah, tapi dia karena bisnis duren, saya tidak ingin mengungkap tentang 14 tahun dia bagaimana prosesnya, sudah kita dengarkan begitu hebatnya. Tapi yang saya ingin ini kan punya keberanian dengan tidak sadar kenapa enggak Ucok ditambahkan jadi duren, jadi Ucok duren. Ini adalah sebuah proses branding yang sangat alami saya lihat. Itu persoalan mentalitas itu, keberanian ini. Jadi di sini menunjukkan Pak Guntur bahwa knowledge akademik itu bisa terlampaui oleh sikap mental yang disebut dengan soft skill yang lainnya gitu loh. Itu satu. Kedua, berulang kali Bang Ucok tadi, kami mendatangi sana, mendatangi sini agar tahu. Sebetulnya dia hanya berpikir bagaimana proses produksi duren, yang dimana duren itu notabene-nya adalah buah musiman. Yang tidak memiliki sustainable dalam pengertian yang sepanjang tahun ada. Umumnya demikian. Tapi bagaimana Bang Ucok merancang dengan mendatangi, mungkin bahasa lainnya adalah survei gitu loh. Yang melakukan riset gitu loh. Kira-kira di daerah mana yang bulan apa dia panen. Daerah mana bulan apa dia panen. Sehingga dari statistik itulah dia hitung. Dia akhirnya apa? Dia menyambung-nyambungkan daerah satu dengan daerah lain dengan musim. Sehingga memiliki kekuatan sustainable life-nya itu. Sustainable produksinya itu. Sehingga dimanapun, kapanpun, makan durian Ucok, nggak ada istilah nggak ada. Saya itu Bang Ucok dari tahun 90-an, kalau manggung, kalau ngelawak itu, baik waktu saya jadi stafnya Warkop ya, Dono Kasino Indro, walaupun sudah dengan Bagito, itu pasti kalau kami tidur di Tiara Hotel, atau di apa namanya itu, di hotel-hotel sebelum modern sekarang di Medan, itu kami malamnya pasti lepas jas, lepas dasi itu kami pakai kaos itu nongkrongnya di Ucok karena dia kan sampai malam kan. Iya, betul. Rasanya anak Jakarta nggak mungkin nggak tahu Ucok yang masuk Medan itu. Kalaupun tidak tahu dia pasti diajaknya ke Ucok. Sehingga apa? Ucok sudah menjadi destinasi atau destination point. Sudah menjadi tujuan wisata kuliner atau makan duren gitu loh. Itu kekuatan kedua atas nama branding itulah maka dia populer. Ya, dan lalu ada riset tadi survei satu persatu. Kemudian Bang Ucok dengan arifnya berbicara selalu silaturahmi. Dengan silaturahmi itu maka muncullah trust, kepercayaan. Buktinya apa? Dia dihutangkan ngutang pun orang udah bawa aja lah barangnya udah. Itu alami memang itulah orang Indonesia, kebaikan orang Indonesia. Ketika dia sudah percaya pada orang, nah inilah artinya apa? Berarti kan Ucok sebelumnya sudah membuktikan kejujurannya terhadap kliennya atau terhadap suppliernya. Kalau Ucok nggak jujur, nggak mana mungkin lah orang Cok bawa kau nanti nggak balik. Betul nggak Bang? Betul. Ya kan? Betul. Jadi poin yang berikutnya dari silaturahmi itu muncul trust tadi, muncul trust gitu. Nah, poin yang keempat saya lihat dengan kesadaran Bang Ucok, kenapa? Bisnis duren adalah bisnis spekulasi, asal tahu aja. Sebab kita nggak tahu isinya di dalam apa. Betul. Ya kan? Mana tahu isinya itu apa itu? Ulat atau apapun kan? Gitu. Nah, sekarang karena bisnis spekulasi inilah saya kira ada resiko yang harus ditanggung. Beli 20 tidak semuanya terjual karena matang dan enak. Mungkin ada 6 yang mentah, yang atau dingin. Iya. Ya.
Nah, Ya. ini risiko. Nah, yang keempat ini Mbak Ila, dia punya kesadaran tentang added value. Ada nilai tambah. Ya. Nilai tambah dari produksi risiko itu. Ternyata meminimalis risiko yang tidak laku itu, dia memproduksi produk turunannya dari durian itulah. Maka itulah kekuatan Ucok. Saya kira kalau dari saya, perspektif saya mungkin juga bisa salah. Ini menjadi bahan dialog. Tapi paling nggak minimal 4 poin itu tadi. Bagaimana Ucok bisa menjadi sebuah brand. Boleh musangking datang, tapi Ucok pun tidak mati. Bahkan durian Ucok itu menjadi ikonik bagi Medan, mengalahkan bika ataupun bulu gulungnya gitu loh. Bahkan ikan asin bagan siap-siap pun tidak terbunyi dibanding dengan durian Ucok, betul nggak? Betul. Atau manisan atau manisan jambu ya Mbak Ila kalau dari Medan Ya, ke betul. bawah. Manisan Ya, jambu, manisan betul. betul. Jadi kalau aku itu Bang Ucok, kalau aku pulang dari Medan itu pasti dioleh-oleh sama Bang Olo. Kalau manggung sama Bang Olo itu, Ya. itu Bang Olo pasti dari mulai durian Ucok dibungkus selalu diaurin kopi. Kemudian juga ada ikan asin, kemudian juga ada bolu gulung, ada bika, ada apa lagi itu jambu, itu lengkap. Tetapi yang menjadi ikonik di dalam top of mind publik orang Jakarta di luar Medan adalah durian Ucok. Itu menjadi ikoniknya Medan saya kira. Jadi saya kira masyarakat Medan dan pemerintah harus terima kasih sama Bang Ucok itu mengangkat nama Medan juga dengan duriannya itu. Selamat ya Bang Ucok. Ya. Kurang lebih gitu Mbak Ila. Nah. Ya, terima kasih. Ya betul. Orang Medan dan pemerintah Pemda Medan harus berterima kasih kepada Bang Ucok. Dan sebenarnya juga para ucok-ucok durian yang belakangan ini ada, itu semuanya adalah terinspirasi dari Bang Ucok. Ya. Baik yang di Medan maupun di luar Medan, di Jakarta, di Jawa, di mana semua sekarang durian itu sudah tidak lagi jadi musim. Ya. Kemudian juga beberapa tempat juga dijadikan agrowisata ya, kebun-kebun duriannya. Mas Guntur, Cuman Mbak Ila saya potong. Kalau bicara branding tadi atau merek tadi memang sayang dua-duanya domain umum. Ucok domain umum, durian domain umum, sehingga agak sulit untuk diambil hakinya atau patennya itu. Ya. Sulit itu secara hukum. Betul Bang Ucok. Akan tetapi Bang Ucok sudah punya jati diri bahwa Ucok Iskandar Muda misalnya atau Ucok yang abang lah ya, yang Ucok durian itu. Gitu. Ya. Apa? Jalan apa itu sekarang? Jalan Wahid Hasim, Sewampu. Wahid Hasim. Ya. Gitu. Ya, saya silakan Mas Guntur. Iya, saya kira itu. Ya, makasih Mas Miing. Makasih Mas Miing. Ya, silakan Mas Guntur. Sama-sama. Ya, terima kasih. Ini tadi saya dengarkan Bang Ucok memang sangat luar biasa kisah perjalanannya, dan barusan Bang Miing sudah mengulas ya beberapa hal. Memang ini bukan hanya sekedar menjual durian, tetapi bagaimana tadi Bang Miing sampaikan membangun brand dan menggunakan nama yang mudah dikenal dan dipahami. Ini luar biasa ini Bang Ucok ini. Dan namanya sampai sekarang nggak lekang. Artinya nama itu, nama brand durian Ucok gitu kan, Ucok durian itu sampai sekarang tetap masuk ke semua segmen. Anak-anak muda sekarang udah suka juga durian. Nah yang menarik adalah memang seperti tadi dibahas, Bang Ucok ini hunting ke berbagai tempat untuk mencari durian sehingga tiap bulan bisa memenuhi kebutuhan pasar. Nah ini tidak banyak orang yang sesemangat ini Bang Ucok. Biasanya pedagang-pedagang buah-buah tropikal, dia tiap bulan berdagang buah, tetapi komoditasnya berbeda-beda. Hari ini jual durian, besoknya duku, besoknya jeruk Medan gitu kan, besoknya apa, pas nggak ada suplai akhirnya nggak dagang kan gitu kan. Ini yang ini. Nah kalau sekarang mungkin Bang Ucok bukan nyari lagi, antri orang minta list kapan saya kirim ke Bang Ucok. Nah ini yang ini. Nah sistem ini yang disebut sebenarnya bagaimana kita membangun satu ekosistem dari produsen sampai ke hilir ke tangan konsumen. Nah Bang Ucok melakukan itu, walaupun semuanya masih dikerjakan sendiri, datang ke produsennya, ke petaninya, kemudian bagaimana mengambilnya, artinya di situ ada aspek transportasi atau logistik gitu kan, terus bagaimana mengemasnya, membuat produknya, sampai produk-produk yang nggak laku misalnya itu dibuat menjadi produk turunan yang luar biasa, sehingga durian itu betul-betul terekosistem mulai dari hulu sampai hilir.
Nah, model-model seperti inilah yang sebenarnya di industri pertanian harus menjadi apa istilahnya satu ekosistem atau satu model di semua komoditas ini. Nah, kedua, durian itu kan biasanya ya dijual hanya di tempat-tempat istilahnya bukan tempat yang di pusat kota lah. Itu kan itu yang ini kan, atau dibukanya hanya jam tertentu kalaupun di pusat kota misalnya kan ini. Nah, kalau itu kan ada tempat yang sudah sangat permanen, kapanpun duriannya mau itu bisa datang gitu kan. Nah, ini nih menarik, di beberapa tempat saya kalau mau durian baru adanya malam itu di trotoar, kemudian ada apa di beberapa seperti di Rio dan beberapa tempat lain kan. Ya, ini bisa kapan aja. Nah, yang ketiga adalah sedikit mungkin apa yang tadi diulas bagaimana kita bisa mengangkat satu komoditas endemik lokal menjadi produk yang sangat menarik. Misalnya, kalau kita makan durian membandingkan buah duriannya antara musangking dengan ucok durian, tentu isinya musangking lebih tebal gitu lah, Bang Ucok. Itu kan? Itu. Tetapi kenapa masyarakat lebih suka makannya durian ucok? Nah, ini karena apa? Ada value, ada nilai-nilai lain yang dia tidak peroleh dari hanya sekedar makan buah. Apa yang dibangun di situ adalah lingkungan dan kultur masyarakat cara memakan durian. Di situ ada seninya itu di Bang Ucok kan betul-betul cara tradisional yang dipakai gitu. Ada kobokannya, ada duriannya, ada apa gitu kan. Musangking udah pakai sendok, Pak. Makanya udah pakai sendok, seninya juga akan berbeda gitu kan. Ini yang sebenarnya bisa ini. Nah, cuma pola pengemasan berikutnya kemarin baru saja saya beberapa pekan lalu dapat apa ya bingkisan durian musangking dari Malaysia yang 1 kilonya kan sekarang bisa 1,5 juta ya Bang Usok ya. Gitu kan. Nah, sekarang dikemas per berapa gram, tapi dia dikemas memang dengan seperti apa ya, seperti souvenir gitu. Tasnya yang luar biasa, itunya yang luar biasa, satu paketnya itu 450.000, isinya paling 2 atau 3 butir ya, durian musangking. Saya yakin durian ucok yang mendorong dan mengembangkan durian-durian lokal saat ini yang ada di berbagai daerah, khususnya di kawasan Sumatera, tidak kalah bisa bersaing daripada durian-durian impor saat ini. Nah, justru bagaimana kita bisa mendorong ekspor durian. Di beberapa publikasi lalu, orang pasar terbesar di dunia saat ini, China misalnya, yang dulunya nggak suka durian, tapi karena dikirimin durian dari Bangkok, akhirnya suka durian. Nah, sekarang bagaimana Bang Ucok setidaknya memasarkan durian ke masyarakat Indonesia dan juga ke luar negeri, karena di Medan tentu jangkauannya jauh lebih luas ke negara-negara tetangga. Ini inspirasi yang luar biasa ini Bang Ucok, dan sekarang sudah melahirkan banyak ucok-ucok durian tadi gitu. Itu walaupun nggak royalti ini dengan Bang Ucok, tapi juga menginspirasi banyak orang untuk punya kepercayaan diri untuk berusaha membangun market dan juga menjual komoditas-komoditas lokal yang mungkin tadinya hanya diperoleh pada musim tertentu atau di tempat tertentu, sekarang bisa kapan saja dan di mana saja. Saya di Jakarta sudah bisa menikmati ucok durian sekarang, ya, durian ucok gitu kan, dengan online ya Bang Ucok ya. Bapak gini, sebenarnya saya nggak ada cabang di mana-mana. Siap. Saya tidak ada cabang di mana-mana. Tidak saya ada cabang. Hanya jualan, nggak ada. Dari atau bukan itu? Saya nggak ada jual online, nggak ada jual cabang, cuma kalau di Medan aku buka Grab sama GoFood. Oh iya. Cuma itu aja, lain aku nggak ada cabang. Coba. Ya, siap. Makasih Bang Ucok. Ini saking kuatnya brand, jadi digunakan banyak orang ini. Dan itu terbuka karena tadi kata Bang tadi namanya nama generik yang nggak bisa dipatenkan gitu kan? Gitu kan? Itu yang ini. Tapi tetap kalau gitu saya harus tetap ke Medan kalau menikmati durian ucok yang sesungguhnya ini kan. Harus makin berkurang nih, Bang Ucok. Harus jalan-jalan ke Medan, Pak. Oh ini 2 tahun belum ke Medan ini saya sejak pandemi ini. Iya, Pak. Iya. Karena Oktober kita ada agenda ke Medan, saya bukan hanya datang ke kedainya, saya perlu menghadap ke Bang Ucok Caniagonya ini.
Saya tunggu Pak. Saya tunggu. Siap, Pak Ucok. Saya tunggu, Terima Pak. kasih banyak Ucok. Mohon Iya, izin Pak. saya sampai. Waalaikumsalam. Terima kasih. Ya, ya. Ya. Makasih. Mas Guntur jangan pergi dulu ya. Ada satu yang saya ke Mas Guntur nanti pertanyaannya. Tapi sebelumnya ke Bang Ucok dulu. Bang Ya. Ucok, kalau durian selain dari durian lokal ya, durian yang ada di Medan atau di Sumatera, Bang Ucok juga menyediakan tidak montong dan tadi musangking? Kalau sampai sekarang karena kami di Sumatera Utara melimpah durian, aku sampai sekarang nggak pernah jual montong, nggak pernah jual musangking. Luar biasa ini Pak Ucok. Karena kita di Medan ini banyak durian, banyak Ya, kali betul. pun, bukan lagi Ya, banyak betul. kali pun. Kalau Ya. kemana kita pergi sih, semua ada kebun durian, di mana-mana, ke Aceh kemana. Jadi kalau sampai sekarang aku masih jualan durian lokal aja. Aku Ya. nggak mau jual durian, belum sampai sekarang belum mau jual musangking atau montong yang dari Thailand atau apa. Enak ya. Iya, jadilah durian ini. Oh, Herman Sardang. Ya. Ya, terputus ini. Oke, ya, Pak, makasih Bang. Mas Guntur, jadi kan gini ya, sebetulnya musangking, montong itu kan musiman ya, bukan musiman. Maksudnya sesuatu yang memang di-create. Enggak, gini. Sebenarnya kalau kita hanya kalah dari luar itu, cara pengolahannya aja kita kalah dari luar itu. Contohnya gini. Misalnya mereka punya pohon 50 batang. Ya. Kita di sini pun punya pohon 100 batang. Mereka yang di sana mereka urus. Mereka rawat dia begitu. Kalau kita di Sumatera kan pengurusannya masih kurang. Misalnya di petani sana, ya giliran udah mau jatuh baru dia datang ke tempatnya. Ke ladangnya baru dia ngurus duriannya. Karena mudah-mudahan sekarang ini udah mulai banyaklah peremajaannya. Dulu pun udah saya teriak-teriak juga dulu. Ini semenjak waktu yang ada sekali tuh mahal harga kayu durian itu. Banyak mereka potong-potong itu. Saya udah teriak itu. Sayang, ini ke depannya lebih luar biasa. Anak ibu 5, anak ibu 3, ini 50 ini cukup membiayai semuanya. Untuk sekolah, untuk kuliah, sayang tebang. Kadang dulu kan gini, dia ada punya pohon 3 pohon, datang ya apalah kita bilang tengkulak atau apalah yang dikasihnya kereta sebiji, itu untuk saya tebang gitu. Oh ya, karena kereta datang ya dikasih kan. Ya sayang kali itu bapaknya pohonnya. Nunggu dia berbuah lagi udah 15 tahun lagi nanti itu kalau dia nanam lagi sekarang. Kan sayang, itu saya teriak juga dulu di kampung, jangan. Udah aku datang ngambil barang kalian, jangan kalian jual sama orang, jangan kalian tebang. Sayang ditebang. Ini seumur hidup, bukan ke anak cucu. Anak cucu cicitnya lagi nanti merasakan itu. Orang dibiarkan aja gitu nggak apa-apa kok. Nggak usah diapain, nggak usah pelah di pas-pas dibersih-bersihkan kali dia kan. Kalau ditebang kan dulu sempat banyak di Medan itu, di Sumatera lah banyak ditebang pohon. Tapi sekarang udah dipermajaan lagi, udah bagus lagi sekarang. Jadi lebih banyak lagi, lebih bagus lagi, mudah-mudahan 5 tahun ke depan ya yang ditanam tuh kualitasnya lebih bagus daripada yang sekarang ini. Itu. Aku udah teriak juga itu waktu yang ditebang-tebangnya sayang lah, ditebang pohon durian hanya gara-gara 4 juta ya kita bilang 4 juta tapi kan bagi mereka banyak, mungkin banyak kali waktu lagi nggak ada duit kan, tapi kan sayang itu. Nah, jadi ada yang sampai sekarang itu mau cok sini mau cok apa? Nanti terima kasih kali sama kocok sama anak ya kata. Kenapa Bu? Iya cok dulu larang pohon durian saya tebang gini. Sekarang bersyukur aku nggak tebang. Nah, banyak yang gitu terima kasih. Datang dia itu, kita datang ke sana, sini, kiri kopi minum dulu. Nah, gitu lah ngomong. Terima kasih ya Ucok, terima kasih. Nggak aku tebang jadi pohonku gini gara-gara ya gitulah. Aku teriak juga itu.
Bang Ucok ini jadi seharusnya memang jadi tokoh pelestari lingkungan juga, karena pohon durian itu memang tadi ya sempat jadi fenomena bahwa pohon durian ditebang-tebang orang karena memang kayunya mahal, kayunya bukan hanya di Sumatera Bang, di Jawa juga seperti itu, di daerah Banten itu juga seperti itu. Pohon-pohon durian itu pada dipotong untuk dijual-jual kayunya. Nah, padahal itu sendiri itu kan jadi konservasi alam loh. Untuk di daerah tebing-tebing itu, ya silakan Mas Miing. Sedikit saya kebetulan ada Samu tadi nyebut daerah Banten. Kebetulan dapil saya dan asli saya kan memang orang Pandeglang ya. Orang Pandeglang. Jadi Pak Guntur juga kemarin ke Pandeglang. Apa yang disampaikan Pak Ucok itu memang di Pandeglang banyak sekali. Karena gini, itu persoalan budaya lagi-lagi. Ingin instan. Banyak sekali kita dapatkan di daerah Cadasari, tukang durian berjejer sekali. Tapi kelihatan gagangnya, durian matang atau durian tua, buah durian yang tua sudah mau matang atau belum matang tapi menjelang sudah tua gitu, yang layak diambil, sama yang belum layak diambil. Lebih banyak yang di papasan yang memang gagangnya tuh kelihatan dipotong. Beda dengan copotnya sendiri gitu. Itu satu. Yang kedua, sekarang makin berkurang ya, durian itu kelestariannya karena memang tadi jalan pintas. Pertama, kenapa durian mentah diambilin? Karena ingin cepat dapat uang. Selalu saya tanyakan kepada ibu-ibu yang lagi jemur cengkeh. Cengkehnya masih hijau-hijau udah dijemur, bukan ditunggu matang menjadi coklat menjadi. Kenapa? Hanya ingin cepat dapat uang alasannya. Pak, lamun nungguan cengkeh asak atau nungguin matang itu lama katanya dapat uangnya. Kalau yang hijau cepat dapat uang, tapi dia tidak mengerti bahwa nilai ekonominya menjadi rendah. Duren beberapa kali buah dicolok itu mentah dan dingin. Karena apa? Mentah, muda. Nah, karena ingin dapat uang. Lalu apa? Pohon duren akan lebih cepat mendapatkan uang, menghasilkan uang daripada nunggu buah duren. Tapi dia tidak menunggu bagaimana reproduksinya, bagaimana diambil buahnya saja, pohonnya tidak ditebang. Ini sulit, ini budaya. Sehingga kalau datang ke Pandeglang, di Pandeglang juga bagus-bagus durennya. Akan tetapi apa? Masyarakatnya yang tadi, persoalan-persoalan budaya yang dikaitkan atas nama ekonomi. Nah, ini soal mentalitas menurut saya. Ini menjadi penting. Masukkan aja itu. Ya. Makasih, Mbak. Terima kasih. Ya, betul. Ya itu tadi ya, memang sayang ya. Ingin cepat dapat uang ya, yang instan potong tebang pohon, padahal setelah itu kehilangan semuanya. Dan kemudian alam juga rusak. Sementara menunggu, kalau menanam kembali menunggu minimal 5 tahun baru berbuah ya Bang Ucok ya. Kalau yang musangking 3 ya. 7. Kalau yang lokal 15 tahun. Kalau yang 15 tahun itu baru dapat hasil yang bagus ya, yang lokal. Dengan lokal. Iya. Mas Guntur masih ada nggak ya? Saya tuh tadi pengen ada satu deh yang pertanyaan saya nanti deh, tunggu Mas Guntur. Kemudian tadi Bang, kenapa nggak masuk ke cara-cara penjualan online Bang? Kan kenapa tidak mengikuti cara terkini, cara kekinian? Kalau kita pengusaha ini pasti ngikuti cara kekinian. Nggak mungkin nggak. Kalau kami di Medan ini, aku udah buat Grab, udah buat Gojek Food, Grab Food. Nah, tapi kalau online di Jakarta, aku memang nggak ada. Dulu sebelum pandemi, aku sempat ada pengiriman ke Jakarta dan responnya bagus. Tapi sesudah pandemi ini ada 3 kali atau berapa kali pengiriman kita kirim ke sana, nggak bisa karena mereka aja ketemu aja tak masih pertama pandemi dulu. Buka pintu aja masih takut, jadi ku berhentikan dulu. Kalau sekarang ikuti, kita kalau pengusaha pasti ngikuti zaman kekinian. Sekarang kan yang permintaan konsumen yang kita pentingkan. Apa keinginannya, apa kemauannya, maunya kalau kita ini bukanya gimana, 24 jam atau gimana. Karena kan kita ada kita gara-gara ada konsumen kan gitu. Kalau nggak ada konsumen kita mana ada, kita nggak ada apa-apanya ini. Kita ya biasa aja, sama aja. Keren loh Bang Ucok ini ya. Jadi motivator aja Bang. Jangan deh. Iya, memang begitulah Bu. Kalau memang begitulah Kak.
Kalau tak ada lah konsumen, nggak ada lah pembeli, apa lah kita ini. Iya, Nah, dan kalau nggak ada kita, ya kasihan juga petaninya sana. petaninya, Kalau betul. kalau aku dulu punya impian, durian ini kan di Sumatera Utara banyak, dan banyak kali, bukan lagi banyak kali. Jadi kami buat, kalau aku impianku, aku mau buat durian ini menjadi tuan rumah di Kota Medan. Jadi orang mau pergi makan durian nggak perlu lagi mesti ke Malaysia, nggak perlu lagi ke Singapura, Medan mana ada kok, ngapain? Dan rasa boleh banding, harga boleh banding, boleh semua kita bandingkan, nggak apa-apa. Kalau misalnya dulu kalau Mustangking dia orang beli 500.000, orang tetap ketawa biasa-biasa, kita jual 75.000 rupiah, sama enaknya. Sama bagusnya, masa mereka nggak mau? Dan satu lagi, kalau kita berdagang, kalau bagus katakan bagus, kalau tidak katakan tidak. Ya. Kalau orang beli misalnya dia mau bawa pulang, itu kalau dulu kan ya ibu mungkin di Medan tahu lah kan, image orang dulu beli dulu, nggak usah bawa pulang 10 nanti busuk 5 kan gitu kan? Kalau ya, dulu ceritanya betul kan? Betul. Kalau sekarang hilangkan itu lagi, jangan begitu lagi. Ya kalau dia beli 25-nya bagus. Kalau misalnya juga nggak bagus, telepon ganti, kita antar membangun. Itulah tanggung jawab kita sekarang untuk konsumen. Kalau nggak kayak gitu nanti nggak rame. Kita jualan ya nggak rame. Kalau nggak rame orang ngapain kita, siapa begitu, ngeladeni siapa? Kalau nggak, misalnya kita sering bohongin orang, bohongi di kampung, bohongi di mana-mana, ya waduh, nggak bisa lah. Pedagang durian jangan bohong, jangan nggak jujur. Kalau nggak jujur jadi pengusaha ya nggak ngerti lah, payah lah. Yang kita ini harus jujur sama ya tadi tuh dari awal udah saya bilang, ke kampung kita beli durian kita pun jujur, nggak laku Pak, nggak laku ya, tapi ya saya tetap datang mengambil barang Bapak, tapi kalau bisa jangan banyak-banyak, sedikit-sedikit aja. Udah nggak apa-apa, nak, bawa aja semuanya. Nah, besok kita jujur, dapat kita lebih lagi jadinya. Kita jujur nih, padahal kita uang kita kurang, nggak ada uang kita mau belikannya. Tapi karena kita kejujuran kita sama dia, udah bawa aja nak semua, nak, nggak apa-apa. Besok baru bayar kelebihannya, kekurangannya. Kan jujur kita kan terbalas dengan ini juga. Jadi jujur itu nggak ada ininya, nggak ada ruginya. Dan memang harus dari pengusaha memang harus dipertahankan itu. Iya. Jadi memang banyak sekali ya catatan-catatan, dari tadi tangan saya mencatat terus nih Bang. Banyak sekali catatan-catatan penting yang perlu kita pegang ya untuk bisa memajukan, untuk bisa jadi pebisnis yang sukses seperti Bang Ucok. Mungkin kepada Bapak Ibu Intainers yang hadir, bila ingin bertanya, karena ini asik sekali ceritanya, jadi saya juga nggak sempat untuk melihat room chat ya. Boleh kalau misalnya ada langsung raise hand aja, angkat tangan. Bagaimana Mas Guntur? Oke, siap. Saya sedikit menyampaikan catatan tadi menarik dari Bang Ucok, menjawab pertanyaan Ila di tengah banyaknya serbuan duren-duren dari luar ya, Mustangking, motong gitu kan. Bang Ucok konsisten untuk mendorong durian lokal. Ini tentu saya melihat beliau bukan hanya seorang pengusaha, tapi beliau adalah seseorang yang memang memiliki peran bagaimana mengangkat produk-produk lokal ya, dan durian yang hasil ada di Indonesia dan tidak tergiur oleh nilai harga yang jauh lebih mahal, misalnya kalau menjual durian-durian yang didatangkan dari impor tadi seperti Mustangking dan lain-lain. Nah, itulah yang sebetulnya harus kita bangun, varietas-varietas lokal. Bagaimana produk-produk lokal itu bisa unggul dari produk-produk lainnya. Di Kalimantan, Bang Ucok, saya pernah disuguhi durian yang isinya hanya 1 butir ya. Duriannya sangat kecil, tapi manisnya sangat luar biasa. Itu lupa saya namanya durian apa. Tentu masih banyak komoditas
durian-durian lokal yang sebenarnya kalau kita dorong dan kita pasarkan, tentu ini memiliki nilai tambah dan kelebihan dari produk-produk yang lainnya. Jadi saya mengapresiasi ini Bang Ucok, ternyata di tengah derasnya durian-durian yang didatangkan dari luar, Bang Ucok tetap konsisten dengan membantu para petani durian memasarkan durian-duriannya di outletnya Bang Ucok yang saat ini hanya ada di Medan ini. Ini luar biasa ini Bang Ucok. Itu kan. Apresiasi buat Bang Ucok ini. Terima kasih Pak. Terkait dengan itu sebenarnya pertanyaan saya tadi nyari-nyari Mas Guntur ya. Jadi gini, durian montong dari Thailand, musangking dari Malaysia. Tadi sudah kita bahas bahwa itu tidak durian kita tidak kalah sebetulnya dari itu. Tapi kan bagaimana negara itu mengemas, meng-create itu menjadi sesuatu sehingga viral, sehingga menjadi satu musim orang senang banget montong. Kemudian hilang itu, negara lain muncul lagi, begitu mencari-cari musangking yang begitu mahal gitu. Bagaimana kalau dan itu kan sebetulnya di-create. Konon kabarnya mereka melakukan riset, bahkan sebelum itu di launching pun gitu, itu sudah digembar-gemborkan, sudah dipromosikan gitu. Termasuk sebentar lagi mungkin akan ada durian lain yang katanya sudah mulai dipromosikan oleh Upin Ipin gitu ya di Malaysia, dari kartunnya Malaysia. Nah, maksud saya tadi bahwa di Indonesia begitu banyak, tadi Mas Guntur juga udah menyinggung durian-durian lokal gitu. Bagaimana seandainya itu juga kita create untuk memunculkan satu di daerah Banten itu ada durian sukun namanya. Karena besarnya hanya sebesar sukun. Kalau kita buka, isinya itu hanya satu berwarna kuning, bijinya kecil. Gitu. Nah, kalau seandainya yang seperti itu dikembangkan, kemudian diangkat, bisa mendunia mungkin. Itu ininya. Bagaimana tanggapan Mas Guntur? Ya. Justru itu ini yang luar biasa Bang Ucok, dan Indonesia butuh ucok-ucok durian lainnya ini di berbagai daerah. Mungkin di Bandung adanya ujang durian gitu kan. Itu di Padang itu udah durian gitu kan, dan lain-lain kan gitu. Tapi yang pasti kita punya varietas durian lokal yang sangat banyak dan tidak kalah dengan durian-durian yang didatangkan dari luar negeri. Misalnya di Banten itu ada durian bintang ya, itu dulu durian juara itu Bang Ucok. Tapi kalau saya nyari memang agak susah di mana adanya itu. Itu yang ini. Kemudian di Jawa Tengah itu ada durian wayang dan durian bawor. Ini juga sangat luar biasa. Di Sumatera tentu banyak jenisnya, di daerah-daerah lain juga hampir di setiap wilayah yang ada di Indonesia durian ini ada dengan kekhasannya masing-masing. Nah, memang kuncinya adalah bagaimana kita bisa membranding durian-durian lokal ini menjadi komoditas yang betul-betul memiliki selling point, memiliki nilai tambah dan memiliki apa istilahnya kekhasan yang itu yang kita jual. Jadi kita ini jual durian itu bukan hanya sekedar jual daging durian ya Bang Ucok. Kalau jual daging durian asal bikin kecil gitu kan. Tapi juga menjual selain cita rasa Indonesia, kita menjual satu impact gitu ya. Bagaimana kalau durian lokal ini kita konsumsi, para petaninya juga akan lebih bangga, gitu kan, lebih sejahtera. Apalagi durian ini bukan komoditas yang panennya pendek. Jadi kalau nggak sabar-sabar, para petani menebang itu pohon duriannya dengan pohon-pohon yang sangat pendek. Padahal dalam satu kawasan durian ini memiliki nilai untuk aspek lingkungan juga, karena ini termasuk pohon konservasi ya Bang Ucok. Ini. Jadi banyak hal sebetulnya kalau kita menggerakkan durian-durian lokal, banyak manfaat, baik itu dirasakan oleh langsung penikmatnya, pedagangnya, sampai ke ujung hulunya. Nah inilah, tinggal bagaimana kita membranding tadi. Saya tahu persis durian Banten itu beberapa kali juara Pak, di beberapa majalah, bahkan di kawasan Asia kalau nggak salah. Cuma untuk diperbanyak kelihatannya masih butuh kerja keras ini dari baik itu pemerintah, masyarakat, dan pihak-pihak swasta untuk mengembangkan durian
yang berbasis lokal tadi. Sumatera sangat banyak sekali, tapi varietasnya apapun yang dikenalnya durian ucok. Itu kan yang luar biasa ya. Nama ucaknya lebih kuat daripada merek daripada identitas durian lokalnya. Nah, pola seperti inilah yang sebenarnya yang harus kita dorong dan kita kembangkan. Saya berharap nanti Pak Ucok tetap konsisten dengan durian-durian lokalnya, gitu kan? Dan tidak ada salahnya juga melahirkan regenerasi untuk bagaimana memperbanyak outlet durian tadi. Itu mungkin sedikit tambahan dari saya, Mbak Ila, Pak Ucok. Ya. Terima kasih. Di sini ada Ibu Nova. Silakan Ibu Nova, bagaimana ini melihat Bang Ucok? Bu Nova. Ya, saya mau ngomong apa? Baiklah, terima kasih Mbak Ila. Kalau boleh saya menanggapi sebagai seorang awam ya. Perkenalkan saya Nova, saya punya penerbit dengan nama Gramata Publishing. Jadi sebetulnya karena saya tidak pandai menulis, saya itu sering gemes dengan banyak ide-ide di kepala saya, tapi bagaimana mencari sumber yang bisa membuat materi-materi yang bisa kemudian diterbitkan. Sebetulnya adalah itu tantangan saya. Nah, kalau mengenai durian, kami keluarga Minang ya, dan memang sangat senang dengan durian, kita ngomongnya durian ya, bukan durian, itu dari kecil. Dan sampai segitu senangnya ayah yang sebetulnya mengajarkan, kami sering berburu. Istilahnya berburu durian itu sampai kemana itu durian Petruk, somewhere di dekat arah puncak sana ya. Jadi begitu senangnya dengan yang langsung asli daripada kadang-kadang kita harus mencarinya misalnya di daerah Kalibata misalnya gitu, atau di mana lagi begitu kan. Dan kebetulan juga di rumah saya entah gimana mungkin dilempar setelah makan, kemudian tumbuhlah setelah 20 tahun itu mulai berbuah, dan buahnya sangat luar biasa karena jatuh ya. Jadi jatuh, katanya sih modelnya itu adalah montong ya, dan sangat luar biasa rasanya dibandingkan kalau kita belanja dari toko-toko buah yang terkenal pun begitu. Nah, kalau boleh saya menyampaikan semacam mimpi atau dorongan, karena kadang-kadang saya ingin Indonesia itu bagus dan kaya ya orang-orangnya. Jadi kalau dimungkinkan dengan kebiasaan kami sering berburu sampai ke kebunnya, apakah tidak dimungkinkan Bang Ucok dengan sudah kehebatan yang sudah diperoleh dari bisnis yang makan di tempat itu kemudian menjadikan itu menjadi pariwisata, bekerja sama dengan para yang punya kebun-kebun rakyat ya. Tapi kalau bisa memang ditata sedemikian rupa sehingga itu siapa yang ingin misalnya di somewhere yang kelihatan ada duriannya itu mungkin Bang Ucok bisa mengajak itu pariwisata ke sana. Kalau memang yang mau ke sana, kalau yang cuma mau makan di tempat Bang Ucok nggak masalah juga gitu ya. Itu satu. Terus saya berpikir begini, orang maunya pergi ke Malaysia demi musangking ya, memang setengah mati rasanya merogoh kocek ya ketika harus makan di sana begitu, belum lagi pesawatnya, terus kemudian di pasarnya mereka sekilo itu karena currency kita juga jomplang sama Malaysia itu jadi sangat mahal begitu ya. Terus barangkali kita bisa mengcopy manajemen mereka kok misalnya kalau memang Bang Ucok dengan lokalnya sudah branding, apakah dimungkinkan misalnya sesuatu yang lebih high class begitu ya, itu jadi ada dua hal saya kira. Kita barangkali perlu menentukan durian-durian yang memang bisa sekaliber musangking ya. Apakah musangking juga emang ada di Indonesia kan kita juga belum tahu. Jadi menurut saya ada baiknya itu teridentifikasi dulu mana yang mungkin menjadi high class karena apanya, musangking apa karena memang langka seperti tadi Kang Guntur bilang, jadi menjadi mahal, atau durian Petruk. Seingat-ingat saya dulu durian Petruk itu juga hitungannya mahal, tapi diburu gitu ya walaupun mahal, dan
Dan yang sangat menarik adalah bagaimana orang bisa datang. Mungkin banyak orang yang seperti saya itu senangnya begitu gitu. Layaknya kami juga terbiasa punya kolam itu ikannya, ikan mas itu dicarinya sampai ke arah mana puncak begitu ya. Jadi mungkin bisa di create ekspansi kegiatan bisnisnya Bang Ucok sampai ke hal seperti itu gitu. Dengan demikian pemberdayaan masyarakat di sekitar itu bisa menjadi lebih terdevelop ya, daripada akhirnya mereka mau butuh duit 4 juta harus tebang satu, padahal itu harusnya jadi mati. Itulah kira-kira Mbak Ila dari saya. Terima kasih. Ya, terima kasih Bu Nova, terima kasih sekali. Jadi Bang Ucok, ini Bu Nova ini dengerin cerita tadi Bang Ucok di sini, langsung terinspirasi loh untuk bikin buku tentang Bang Ucok. Gitu. Karena memang Bang Ucok ini low profile banget, Bu Nova. Ya. Kita buat dengan judul Kiat Sukses, Ucok Durian aja merasa terlalu dibesar-besarkan ini, katanya gitu. Padahal bisa lebih besar lagi Bang Ucok. Padahal Bang Ucok itu sudah tidak terdefinisikan besarnya Bang, gitu. Karena Bang sudah dikenal di mana-mana gitu loh. Bang, aku minta maaf banget ini. Saya minta maaf sudah mengganggu waktu Abang banyak. Saya janji tadi tidak sampai 2 jam, tapi ternyata kita hampir 2 jam. Bang, untuk terakhir, saya pengen ngobrol, pengen ini. Kan kalau tagline-nya Ucok Durian itu adalah belum ke Medan kalau tidak mampir ke Ucok Durian. Ya Bang ya. Jangan bilang ke Medan kalau belum mampir ke Ucok Durian. Ya, jangan bilang ke Medan kalau belum mampir ke Ucok Durian. Tagline yang keren ya Bang ya. Jadi apa? Dia menjadi ikon kuliner di Kota Medan, ikon wisata, pariwisata gitu Bang. Sampai tadi diceritakan oleh Mas Miing, dari tahun 90-an pun Mas Miing selalu harus menyempatkan diri makan ucok durian karena rasanya belum sah kalau belum makan itu gitu ya. Jadi dari artis, pejabat segala macam sudah semuanya ke sana. Presiden pun sudah ke sana dan terakhir adalah Presiden Jokowi, sebelumnya adalah SBY. Apa rasanya Bang jadi terkenal? Apa rasanya Bang didatengin pejabat, didatengin semua orang, dikenal semua orang? Cerita sedikit Bang perasaannya. Ya. Kalau kita sekarang ini rasanya impas sudah. Impasnya gini, kerja keras kita itu selama ini ya tidak sia-sia lah. Selama kita berjuang 36 tahun durian ini, ya sudah didatangi sama Pak SBY, terima kasih Bapak Jokowi, terima kasih Bapak datang ke tempat saya. Itu kan kebanggaan yang luar biasa itu sama aku pedagang didatangi, aduh gimana itu malamnya aja nggak bisa tidur. Ini aku didatangi kayak gitu, kita pedagang kita nggak tahu, berarti kita kan dikenal di luar, di mana-mana gitu, didatangi sama Bapak pejabat. Waduh, senangnya luar biasa. Jadi rasa-rasanya kita, perjuangan kita selama ini memperjuangkan durian, khas durian Kota Medan, nggak sia-sia, impas rasanya. Senangnya luar biasa, datang-datang itu. Ya, nggak nyangka bisa salaman sama Bapak Presiden lah, kira-kira gitulah. Iya, mana menyangka kita bisa salaman dari kita pedagang durian kan Pak. Nggak bisa kita sangka itu rezeki, mungkin rezeki aku, rezeki keluargaku, mungkin itu hasil kerja kerasku, mungkin itu yang kutanam selama ini, yang kutanam sekarang mungkin aku petik hasilnya. Jadi perjuangan itu di dalam usaha, jangan pikirkan setahun, 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun, 5 tahun, nggak usah pikirkan itu. Yang penting kerja aja, biarkan aja kerja terus. Apapun usahanya, biarpun bukan di durian, biarpun di bidang yang lain samanya. Semua sama, nggak ada bedanya. Yang penting kita kerja, dan orang yang menilai. Dan orang yang datang. Kalau orang datang rame-rame datang, kan kita kan lebih enak. Ya, orang datang pasti uangnya datang juga, kan gitu.
Jelas ya, orangnya rame datang kita kan lumayan dapatnya. Kalau dulu, contohnya kalau dulu pedagang durian dianggap biasa-biasa saja. Kalau sekarang kan enggak, kalau di Medan gini, udah ada lagi istilah di Medan gini. Misalnya mau rumah tangga, kerja apa? Jual durian, oh hebat tuh, sucok kan. Jadi ini kita, jadi senang kita. Kalau dulu kan ditanya orang kerja apa, jual durian, entah kerja apa aja, masa jangan mau sama dia kan gitu. Kalau sekarang kan enggak lagi. Jadi kebanggaan lah, bangga kita didatangi sama para pejabat, Bapak Presiden, semualah kita udah pernah salaman, senang kali rasanya. Hebat, sukses Bang. Kami juga Boleh ikut saya senang. tanya nggak, Bang Ucok? Ya, silakan Bu Nova. Ya, Bang Ucok, saya kan penggemar durian. Walaupun udah mulai usia gini, saya masih nggak takut makan durian. Nah, apalagi dapat durian dari Medan tempatnya Bang Ucok ya. Pertanyaan saya, bisa kan di frozen ya, kemudian dikirim. Pertanyaannya berapa hari pengiriman misalnya? Atau pertanyaan yang utama adalah apakah memang Bang Ucok membuat distribusinya sampai demikian begitu? Kalau bisa, itu kan saya senang sekali secara pribadi karena saya suka banget dengan durian Bang Ucok ini gitu. Kalau ke Medan ya insya Allah selalu saya mampir ke tempatnya untuk makan durian itu. Jadi mungkin ini pribadi aja bagaimana atau barangkali juga bisa menjadi marketing lagi. Pertama, apakah durian yang frozen itu akan tetap bagus setelah sampai misalnya di tempat kami, misalnya karena kita kan Sumatera dan ke Jakarta atau Bekasi di tempat saya. Kemudian berapa lama pengiriman tersebut gitu. Kemudian dihitung biayanya, barangkali bisa nggak dimungkinkan demikian, Bang Ucok? Daripada saya harus jauh-jauh karena udah mulai usia. Ya, kalau sebelum pandemi ini, kita kan namanya usaha mengikuti tren. Ya, zamannya, kalau dulu zamannya begini, kalau sekarang zamannya kayak gini. Kalau sebelum pandemi ini, saya pun ada pengiriman ke Jakarta, tapi orangnya langsung, misalnya, kalau dulu ya, sebelum 2 tahun ini, ada teman ibu di Medan, dia mau dikirim ke tempat ibu, melalui teman ibu ini, nanti saya yang kirimkan ke rumah, langsung ke rumah biasanya kalau 2 tahun sebelum ini. Tapi gara-gara pandemi ini, kami stop dulu. Karena apa? Ya, kan masih agak susah waktu sekali itu. Tapi kalau sesudah nanti ini mungkin ya udah nggak kayak gini lagi, saya tetap buka lagi balik seperti semula. Dan yang ibu tanya tentang di Prijen, sebenarnya ya ini makan durian kalau di Prijen dengan nggak di Prijen ya sama aja, sama enaknya. Cuma ada orang suka jangan dimasukkan di kulkas, ada orang nggak suka dimasukkan di kulkas, kan begitu. Nah, kalau ketahanannya dia ke Jakarta tahan kali Bu, tahan sampai ke sana tahan. Tapi memang pengirimannya langsung ya, jangan nanti misalnya kita kirim pagi, masuknya besok malam nggak tahan karena dia nggak ada bahan-bahan yang lain-lainnya. Dia memang tok durian aja, nggak ada nggak ada penahan basi atau apa namanya itu, nggak tahu, nggak ada. Jadi memang nggak bisa kalau dia misalnya jam 8 pagi dikirim. Kalau bisa secepatnya jam 8 malam nyampe paling lama. Jadi sekitar ada 12 jam. Itu masih tahan, masih enak. Masih enak. Tapi kalau ibu mau lebih enak lagi datang aja di sini Bu. Saya tunggu loh. Saya tunggu. Amin, ayo Mbak Ila, kita rame-rame ntar nih. Iya, mari rame-rame kita serbu Bang Ucok Sekarang masih di jualan ini. Masih sambil jualan ini di depan jualan. Ini di tempat jualannya Bang Ucok ini Bu Nova di ini. Jadi begini Bu Nova, Bang Ucok itu sampai malam, itu jam 7 pagi itu baru selesai beres-beres. Jadi tadi lagi tidur diganggu. Makanya saya itu ya jadi hari Bapak Ibu intender semuanya mohon maaf juga kalau hari ini mungkin kita agak lebih awal saya mau
menunaikan janji saya ini kepada Bang Ucok tidak sampai 2 jam mengganggunya. Jadi 2 jam kurang 1 menit boleh ya Bang Ucok ya. Bu Ila, Bu Ya, Ila. ya silakan Ada Pak. pertanyaan Bu Ila. Boleh Terima silakan kasih Pak. Bang Ucok udah Ya. berbagi ilmunya. Bang Ya. Ucok, selain produk yang dari daging duriannya, Bang Ucok, itu kan banyak limbahnya, Bang Ucok ya. Apakah itu diproses juga, Bang Ucok? Terima kasih. Maaf Pak JT dari mana ya Pak ya? Boleh dibuka Dari kamera? Medan, Bu Ila. Oh, Saya dari temannya Medan. Bu Ila. Oh gitu. Oke. Ya. Jongtien, Bu, Jongtien. Oh iya, oke. Bagaimana silakan dijawab Bang Ucok? Kita satu alma mater, Bu Ila. Kayaknya Pak. kayaknya limbah durian nggak ada ya. Yang Enggak, ada mungkin maksudnya kulitnya itu Ya, adakah ya, biji bisa sama diolah? Biji dengan kulitnya, Pak. kalau biji udah dibeli. Kalau kulit untuk pupuk, Kulit untuk pupuk ya. iya pupuk kompos. Ada kalau dari tempat Bang Ucok itu ada yang penampungnya nggak Bang? Ada, misalnya gini, durian kan datang satu mobil, Ya. masuk ke Medan. Nanti mereka pulang bawa kulit durian itu, Oh, yang untuk petani sana. Oh gitu. Jadi gitu. ini gimana ya? Dia ngantar durian ke Medan. Jadi kulitnya mereka bawa lagi ke sana untuk pupuk kompos. Itulah yang dicaca dihancurkan lah gitu lah kira-kira untuk pupuk kompos. Jadi setiap hari begitu aja. Ya memang nggak semuanya diterangkut, tapi 50% lebih itu ke sana ke Sidikalanya balik, ke kampungnya balik, atau kemana lah daerahnya, Nasibolga dari mana. Kalau yang kedua biji udah ada yang beli untuk pembibitan. Gitu, sekarang jualnya satu karung 40.000, 50.000. Satu karung yang 50 kilo. Oh, ya. lumayan. Ya, jadi nggak ada yang terbuang. Sekarang ada yang beli sekarang. Biji ada yang beli, kalau kulit nggak dibeli. Kita aja yang sama petani di sana. Itulah dibilang tadi kerjasama kita sama orang itu. Pak, nanti kalau ada kulitnya bawakan ke sini ya, biar. Ya kan kalau di kampung-kampung kan Bu. Iya. Pak, kan kayak model-model kayak jurang-jurang ya. Kayak jurang-jurang gitu kan. Ya udah itu nanti dituang ke situ aja. Dituang ke situ kulitnya. Ya nanti lama-lama hancur-hancurnya jadi tanah balik gitu. Ya meresap kayak ini ya. Tapi yang penting dia jangan dekat kali dengan peta apanya. Misalnya kita tanam cabai, kita taruh kulitnya dekat situ ya mati cabainya, nggak sanggup. Agak jauh lah ke dalam sedikit ke jurangnya sedikit. Nah itu ya habis di situ nanti dia jadi tanah, dia jadi pupuk kompos. Dicaca orang itu nanti diambil dicacanya, dihancurkannya, dimasukkannya ke tempat dia untuk petaninya. Oh, menarik sekali. Ini Ya, di sini nih. Kalau biji ada yang beli. Kalau kulit durian 50% ada dibawa balik ke kampung itu, ke daerahnya balik. Misalnya dia kirim durian, ya nanti pulangnya dia kayak saya ini, pulangan nanti dia jam 10 malam, ya bawa kulit dia pulang. Memang dia minta, bukan kita yang dia minta itu. Jadi abang juga sudah tidak repot lagi untuk buang sampah ya bang ya, untuk ya, buang 50% ini sama ya. orang itu, 50% ada sama orang itu, terbawa orang itu. Nah, selebihnya lah kita di sini. Kalau biji nggak ada yang beli, per karung 50.000. Ya, untuk bibit ya. Jadi terbuangnya nggak inilah nggak bijinya nggak ada ya. Sekarang enak lah jual durian, enak. Jual buah-buahan umumnya rata-rata enak lah petani. Enak. Kalau sekarang ini yang penting kan kayak kami jual durian lah kan, datang misalnya 2 mobil, 3 mobil, nanti ya Pak naikkan sampahnya kulit duriannya agak banyak karena di sini. Oke Pak, terima kasih Bang Ucok. Oh, ya, terima kasih. Ya, jadi Bang, tadi Mas Guntur kalau misalnya ada mungkin bisa menutup atau memberi arahan untuk penutup acaranya, Mas Guntur. Tadi kayaknya agak keluar sebentar mungkin ya, mungkin nggak dapat sinyal. Oh jadi gitu ya Bang ya, hebat sekali.
Jadi betul-betul juga ini, kalau saya tadi dengar cerita Abang tentang bagaimana Abang mempertahankan agar pohon tidak ditebang gitu ya. Makanya saya katakan Abang jadi tokoh pelestari lingkungan ya, salah satunya gitu. Luar biasa, dan ternyata tadi limbah pun terminimalisir ya. Karena sebagian 50%-nya paling tidak minimal itu sudah dibawa kembali untuk pupuk kompos. Kebetulan di sini ada yang dari Siantar ini, Kak Apni Naibaho ini. Ini adalah tokoh organik dari Siantar, Siantar Sehat ini. Pasti senang sekali nih mendengar cerita bahwa ternyata kulit durian itu dijadikan pupuk kompos. Ya Kak Apni, bagaimana Kak Apni? Boleh Kak Apni? Halo Kaila, iya bagus juga sih kalau kulit duriannya dijadikan kompos, jadi nggak terbuang sia-sia kan? Ya. Keren Pak, aku selalu mampir ke Ucok Durian Pak kalau ke Medan. Terima kasih. Apni Naibaho ini apa namanya, pegiat tanaman sayur-sayuran organik Pak di Siantar. Punya brand namanya Siantar Sehat. Jadi beliau ini apa namanya, mendampingi petani-petani untuk bercocok tanam sayuran organik, kemudian sayurannya dipasarkan di sekitar Siantar. Gitu. Ya. Jadi makanya tadi lihat ada Kak Apni, wah ini cocok ini, pasti senang sekali menyambut, senang ini yang diceritakan oleh Bang Ucok ini. Mungkin Bapak Ibu bila ada pertanyaan silahkan langsung boleh, karena saya tidak mau, tadi seperti saya sebutkan, saya ingin menepati janji kepada Bang Ucok 2 jam kurang 1 menit harus kita hentikan, karena untuk mencari waktunya Bang Ucok ini nggak gampang ya. Beliau ini adalah jam-jam istirahatnya. Sebenarnya kalau mau enak itu adalah ngobrol di sore hari ya Bang ya. Sore sampai malam. Sore sampai malam kita datang ke TKP, datang ke tempat Ucok Durian pasti selalu ada. Karena Bang Ucok itu selalu melayani pelanggannya. Jadi kita memang apa ya namanya, ya itu tadi, Bang Ucok ini selalu konsisten, continue menyediakan duriannya kapanpun ada gitu ya, dalam 24 jam setiap hari selalu ada hadir duriannya, dan dengan rasa yang selalu terjaga, dan Bang Ucoknya juga selalu ikut melayani. Itu yang menjadi nilai lebih memang dari yang lain-lainnya. Kenapa setelah kita pergi kemana-mana ke durian-durian lain tetap kembali kepada Ucok Durian. Kadang orang sebagai apa ya namanya, pembuka jalan kemudian hilang, tapi Bang Ucok selalu terus ada, sudah 36 tahun ya Bang ya. Gitu. Pak Guntur, apakah sudah ada hadir? Oh, Oke, silakan Pak Mustaqim. Pak Mustaqim Dake. Dari mana Pak Mustaqim? Iya, dari Sulawesi Tengah Pak, Ibu. Wah, dari Sulawesi Tengah. Tuh, Bang Ucok. Jauh-jauh loh Bang Ucok. Silakan Pak Mustaqim. Ya. Terima kasih Bang. Saya berharap ini bisa sharing ini Bang. Bang Ucok. Ya, kalau produknya Sulawesi Tengah sebenarnya ada juga si durian yang juga sudah pemasarannya juga sih sudah mana ke Jawa juga, bahkan ke Jakarta juga sudah. Kami di sini juga sih rencananya, saya sekarang di Morowali ini, Pak Ucok. Oh, Morowali, oke. Ya. Kalau menurut informasi dari teman-teman dari, karena selama ini yang bibit yang masuk itu di daerah Sulawesi Selatan, daerah Palopo, Masambam gitu. Menurut mereka sih kualitas tanahnya sih bagus untuk tanam durian. Mungkin saya jadi pemula ini Bang Ucok. Mungkin saya perlu minta sedikit ilmunya. Kira-kira misalnya pada saat mencari varietas bibit yang baik itu seperti apa sih? Kemudian yang kedua, dalam penanganan sampai dia berbuah, itu tentunya apakah menghindari juga pupuk kimia? Mungkin lebih punya rasa mungkin dengan menggunakan organik misalnya, seperti tadi ada Ibu yang memang ilmunya berhubungan dengan organik, atau mungkin seperti apa sehingga ketahanan produk atau hasil dari para petani kita ini mungkin bisa lebih baik mungkin, atau punya cita rasa tersendiri mungkin, atau ada
ada yang khusus barangkali Bang Ucok punya pemupukan atau seperti apa sehingga punya nilai begitu, Bang Ucok. Ya, terima kasih Bang Ucok. Masuk tengah. Ya, Pak Mustaqim, Bang Ucok ini sebenarnya apa namanya di penjual ya, dari pengumpul dan penjual. Tapi mungkin juga Bang Ucok bisa, mana tahu bisa mengerti tentang budidayanya. Silakan Bang Ucok. Kalau menanam pohon durian, kalau kalau kami di Sumatera Utara, kami lokal Bang, durian lokal. Jadi yang buah dia baru 15 tahun, 15 tahun baru berbuah. Tapi kalau sudah 15 tahun, kalau kami di Medan, kalau sudah 15 tahun berbuah, udah buah dia 15 tahun, tiap tahunnya terima duit aja lagi. Nggak ada lagi tuh perawatannya apa-apanya, nggak ada lagi. Karena kalau kami di sini, misalnya kita dari kota Medan mau ke Sidikalang 5 jam kan ke kota Sidikalang. Dan ke kebunnya itu nambah lagi 2 jam. 2 jam lagi kita naik ke atas gunung. Kalau kami di Medan, dia ada 2 macam. Durian gunung, durian pesisir. Kalau durian gunung biasanya, bukan kita beda-bedakan, biasanya dia durian gunung, misalnya kalau kita dari sini ke arah Brastagi ke atas, itu yang kita bilang gunung. Kalau dibilang dia buah pesisir, kalau kami di sini di mana ya, Sibolga, itu pesisir. Kalau soal apanya, nanamnya 15 tahun. Dan aku kurang paham kalau Sulawesi daerahnya gimana, saya kurang paham. Tapi kalau bibit yang unggul, bibit yang apa, mendingan lokal lah Bang. Lokal mendingan daripada musangking, daripada montong. Lebih lokal lebih bagus. Ya tapi kalau abang mau variasi nggak apa-apa, kalau mau nanam gitu. Tapi kalau maunya, kalau lebih bagus lokal. Iya 15 tahun dan besar terus itu terus jatuh itu tiap tahun. Misalnya setahun sekali dia pasti jatuh. Dan kalau lokal, kelebihan lokal daripada yang dibilang musangking atau montong itu. Kalau montong itu kan dari Thailand, musangking itu dari Malaysia. Kita kan kita bilang lokal, nggak ada nama. Udah lokal. Kalau durian lokal ini lebih banyak buahnya, lebih besar dia, lebih banyak buahnya. Dan ingat, satu pohon bisa menghasilkan 500 durian kalau di Sumatera ini. 500 sampai 750 durian. Bayangkan aja satu pohon sampai 500. Nggak usah lah kali-kali 500, 200 saja lah kalau ada 50 pohonnya. Gitu. Kira-kira gitulah apanya kalau di kami di Medan. Tapi aku kurang paham kali di daerah sana atau pesisir atau gunung gitu. Kalau di kami di sini yang ya di gunung ya daerah Sidikalang, kalau pesisir daerah Sibolga. Oke, ya terima kasih Bang Ucok. Bang Ucok, ada pertanyaan satu Bang Ucok. Ya. Kemarin bulan lalu kan ada sempat booming ya, yang durian yang di Tuntungan itu, yang katanya Bintan ya, Bang Ucok. Ya. Nah itu kualitasnya kan cukup bagus ya, Bang Ucok ya. Saya dengar ceritanya itu dulu diperkenalkan oleh Pak Rajainal Siregar ya. Ya. Nah, itu sebenarnya durian lokal atau dari luar, Bang Ucok? Kalau dia gini, kalau itu durian luar. Tapi kalau dia booming gitu, boomingnya sebentar aja boomingnya. Betul. Ya sudah habis. Sekarang udah nggak ada lagi. Jadi kalau saya udah melakoni pemain durian ini begitu puluhan tahun. Jadi membuat usaha itu tak juga gampang. Kita harus jatuh bangun, kita rasakan dari dasarnya, kita rasakan sakitnya. Ya itu bilang tadi, sakit-sakit dahulu, terima hasilnya belakangan kan gitu.
kalau saya dulu memang jatuh bangun, wah luar biasa. Kalau dipikir-pikir, sanggup nggak sekarang menghadapi lagi yang yang kita ikuti yang lalu itu? Luar biasa. Kalau sekarang orang banyak bilang enak, ya enak. Kalau ya enak sekarang memang betul. Ya kenapa? Sekarang ya kita udah ngerti. Dulu kita nggak punya kereta, dulu kita nggak punya mobil, sekarang kita punya mobil. Sekarang kita mau kemana kita pikir terserah kita gitu kan. Misalnya kita mau pergi ke Bandung, ya udah ambil aja beli tiket jalan. Kalau dulu kita mau beli tiket dari mana duitnya kan nggak ada. Kalau sekarang kan ya enak, lebih enak. Tapi memperjuangkannya itu kan lebih ini lagi, lebih parah kan, lebih susah lagi daripada yang ya kalau kita pelaku apa ini pengusaha ini cuman ya ikuti apa aja lah, tren aja lah gimana. Pokoknya kalau dia booming sebentar gitu, ya hilang sebentar gitu. Kalau aku Ya, dulu betul. udah yang kurai ini misalnya inilah raihan aku, inilah capaian aku harus jaganya ini sampai seterusnya. Aku nggak mau biarkan ini terbengkalai, aku nggak mau ini jadinya tinggal kenangan, aku nggak mau ini Ucok Durian jadinya hanya masa-masa lalu, nggak mau. Aku kemampuanku terus kupertahankan, aku menjual durian lokal. Keren. Aku pertahankan. Top, Bang Sekarang Ucok. ini, tapi nggak tahu aku nanti ke depan nanti gimana, mau bisa menjual durian yang lain-lain aku nggak tahu. Tapi aku sampai sekarang komitmen masih menjual durian lokal, durian Sumatera Utara. Tambah lagi satu Oke. Bang, pariwisata untuk makan durian di kebun durian Bang. Mungkin Abang bisa mulai mendesain pariwisata seperti itu. Saya mau ikut. Sebenarnya ada sih Bu Nova di daerah Sembahe, di mana di beberapa tempat itu ada di Medan. Tapi memang Bang Ucok orang lebih mengenal Bang Ucok, nggak usah pergi jauh-jauh, turun dari bandara, dari pesawat, bandara langsung tinggal ke Wahid Hashim makan Bang Ucok, udah selesai. Kadang-kadang di bandara dibikin itu oleh-oleh untuk makan durian, Ucok durian kan ya di bandara. Iya. Tapi gini Bu, biar aku jawab dulu pertanyaan Ibu ya. Di Medan pun udah ada yang buka begitu. Iya. Yang begitu caranya yang kita ambil sendiri kan Bu? Ya. Petik sendiri maksudnya kan, betul kan? Pokoknya makan di kebunnya lah gitu ya. Tapi kan itu kan setahun sekali Bu. Setahun sekali. Jadi gini. Nah, kalau kita pergi ke kebun durian, oke? Nah, kita ke jalan kebun durian. Kita mau beli itu durian. Tapi kan itu dia kalau dia udah ditali kan Bu, biasa pakai tali tuh supaya jangan jatuh ke bawah kan. Jatuh, ya. Itu sebenarnya sama itu Bu, sama yang durian yang bermalam, sama itu. Yang maksudnya dia kan menunggu orang, dia sama dengan jualan juga sebenarnya. Dia menunggu orang datang baru itu ke tempat dia baru diambil kan gitu. Tapi kan namanya aja dipetik, padahal nggak dipetik, udah jatuh sebenarnya, cuma diikat pakai tali supaya jangan jatuh. Ya. Sebenarnya itu udah bermalam juga. Kalau durian udah bermalam, apalagi lewat satu malam, rasanya udah pasti berkurang. Itu udah jelas. Istilahnya itu sudah dingin ya Bang ya, sudah masuk angin kalau kita. Iya, ya kurang enak lah. Agak berair deh sih. Kira-kira gitulah. Kalau aku di Medan ini, aku nggak jual begitu. Aku langsung datang, langsung jual. Masuk, langsung jual. Ini kayak ini tadi kami jualan terus ini. Pagi tadi nyampe. Jual terus sampai nanti pagi lagi, besok lagi udah nggak bisa lagi. Besok pagi lagi udah nggak bisa lagi yang durian ini. Ganti baru. Lagi, yang durian yang ini yang masuk ini, besok pagi nanti kami nggak jual lagi tuh. Udah itulah tadi yang gunanya untuk buat es krim, dodol, pengki, itulah. Kebanyakan olah-olahan durian lah, bolu, cendol durian, sekarang kolak durian, sekarang banyak olah-olahan di Kota Medan. Banyak sekarang. Kalau di Medan memang ada, tapi sama aja Bu, tetap juga itu barangnya udah jatuh, bukan dipetik di pokok, ada yang jatuh.
memang dia diikat pakai tali supaya jangan jatuh. Itu kan sebenarnya kan kalau dibilang mahal ya mahal, dibilang tergantung orang belinya aja. Tapi biasanya kalau tempat kayak gitu gimana ya, susah juga, nanti nggak enak ya gimana ya Bu ya, nggak enak gimana mau gantinya, kan segan kita sama orang-orangnya kan gitu. Kalau kami di sini teriak aja Bu, cok nggak enak ganti, cok nggak enak ini cok berbaik ganti. Gampang di sini, kalau sini kan teriak aja nggak apa-apa, orang kita dekat-dekat aja sini ya. Ini sekarang udah masuk nih juga 1.000 ada ini. Itu sehari kan Abang dalam masa pandemi bisa jual sekitar 1.500. Itu biasanya nyetok berapa Bang sehari? Ya 1.500. 1.500 itu ya. Mungkin Ya, kurang 1.500. lebih karena kayaknya setiap kali datang tuh nggak pernah nggak ada gitu ya. Selalu ada, mau jam berapapun datang ya, selalu ada ya. Cemang gini, kalau di Medan ini kan daerahnya macam-macam ya Bu. Kalau kami di Medan ini ada daerah Aceh, Kota Cane, ya betul tadi Ibu bilang Kota Cane, ada Siantar, ada Balige, ada Penyambungan, Kota Nopan, Pasaman, Lubuk Sikaping. Kan banyak kayak tadi Medan ini apa durian. Ya nggak payah kali kalau tadi durian itu di Kota Medan ada terus. Cuma kita aja tadi itu dari awal kita berdagang itu kalau memang nama kita bagus, nama kita bersih, ya kemana-mana pasti tak mungkin lah nggak. Kemana-mana kita ini kan orang kan pasti dicari orang kita ibaratnya. Ya belum lagi jatuh durian udah telepon, Pak nanti bulan sekian udah jatuh durian kita. Ya udah kita tinggal nyambung kayak gitu. Ya, jadi dalam setahun itu aku nyambung aja gitu. Jadi setahun itu aku nggak pernah putus karena memang mereka udah tahu. Pak, daerah kami bulan sekian, datang yang Bapak ini, Pak daerah kami bulan sekian, datang yang ini, Pak daerah kami bulan sekian. Jadi kita tinggal nyambungnya aja, nyambung dia jadi satu. Jadi tetap dia nggak pernah nggak ada terus. Kapanpun Ibu datang, kapanpun Bapak-bapak datang, pasti ada kan. Hadir lah kami, hadir, pasti hadir. Iya, Bang sudah lebih dari 2 jam tapi bukan salah saya, nggak apa-apa. Terima kasih Bang. Ada beberapa catatan menjawab tadi kalau sesuai judul adalah Kiat Sukses Ucok Durian. Ada beberapa catatan yang perlu kita pegang untuk dari kesuksesan Bang Ucok ini, yaitu harus adanya kontinuitas. Harus selalu ada, durian harus selalu ada agar pelanggan tetap dipuaskan ya. Kemudian harus selalu siap dengan pilihan rasa, keinginan dari pelanggan. Kemudian Bang Ucok juga selalu menjaga hubungan, menjaga silaturahim, menjaga petani agar hasil dari petani tetap diambil ya, tetap diambil oleh Bang Ucok. Kemudian ada satu lagi. Ya Bang. Kalau bagi anak-anak muda sekarang, jangan takut berusaha, jangan takut berbisnis. Mulai aja dulu, Nggak perlu takut, bukan kita mau ngapa-ngapain, kita rayo rame-rame, ayo semuanya rame-rame kita berbisnis. Nggak apa-apa. Lebih rame yang menjual durian kan lebih bagus. Atau ya bisnisnya lain terserah lah. Jangan mesti rame-rame lah kita semua ini bisnis. Karena menjanjikan, ya jelas duitnya kok. Iya, jelas duitnya pastilah. Ya, jadi itu pesan terakhir itu dari Bang Ucok. Ayo yang muda-muda, ayo siapapun jangan takut berusaha ya, jangan takut bisnis. Mulai saja. Kemudian harus konsisten jaga pelanggan tadi ya Bang ya. Kemudian selalu beri servis, beri pelayanan yang terbaik kepada pelanggan. Terima kasih Bang Ucok atas waktunya. Kami sangat senang. Insya Allah nanti kami dari Intani akan bila berkunjung ke Medan akan hadir ke tempat Bang Ucok. Kami pasti, dan saya pasti kontak dulu supaya Bang Ucoknya ada di tempat. Gitu. Iya. Terima kasih.
Bang Ya, Ucok, terima- Mbak Ila siap ikut. Ya, oke, ya Ibu. Ini kebetulan Pak Guntur mungkin sudah masuk ke acara lain ya, karena beliau sedang ada di Surabaya. Tadi Bisa di-share nomornya Mas Ucok ini, Bang ya, Ucok. nanti kita share Pak. Kemudian Pak Guntur sedang ada di Surabaya, besok ada acara dengan Pak Wapres di Surabaya, jadi Pak Guntur sudah berangkat tadi dan sudah sampai di Surabaya, kelihatannya langsung ada acara-acara lainnya, mungkin persiapan. Terima kasih Bapak Ibu yang sudah hadir di Zoom dan di YouTube. Jadi Bang, ini acara ini selalu ada di YouTube. Kapanpun siapapun bisa tinggal buka di YouTube Indonesia Review namanya. Cari aja Indonesia Review Intani, akan muncul nanti rekaman ini. Kemudian kepada para intener Bapak Ibu sekalian, kami informasikan juga untuk bulan ini kita sudah selesai topik kita tentang buah-buahan yang berawal dari juga termasuk awal dulu adalah tentang buah-buahan olahan ya. Kemudian ini ditutup dengan kiat sukses Ucok Durian dalam jualan durian. Kemudian ada informasi untuk minggu depan tanggal 6 Oktober itu Intani bekerja sama dengan Bank Indonesia hadir dalam ISEP Indonesia Syariah Economy Festival, akan menghadirkan talk show seperti ini dengan judul Bisnis Asyik untuk Milenial. Kami akan menghadirkan bicara tentang kedai kopi dari rumah, dan satu lagi ternak puyuh milenial. Mohon ditunggu informasinya lebih lanjut, nanti kita akan sampaikan di grup dan di media sosialnya Intani, karena akan banyak cerita-cerita menarik nanti di tanggal 6. Karena Pak Guntur juga sudah menutup, dan saya mengucapkan terima kasih untuk semua atas nama saya Ila Rizona dari Intani. Mohon maaf bila ada kekurangan-kekurangan dalam acara ini. Pada Bang Ucok, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Mbak Ila. Terima Mohon kasih. izin Bu Ila. Ya, terima kasih semua. Saya juga langsung tutup ya. Ya. Sudah semua? Oh ya. Oke, kalau sudah terima kasih. Oke, kita tutup ya. Sudah ya. Terima kasih semua. Ya, terima kasih. Saya langsung tutup. Terima kasih semua.